Sampai gue jatuhnya kayak ibu-ibu di sinetron, tau nggak? Yang disumpah-sumpahin orang gitu. Iya. Jahat banget lu gitu. Di mana, Bang? Ada aja. Di Instagram Di gitu? Instagram ada, di YouTube ada. Iya. Jahat banget lu jadi orang. Ada kayak gitu kan. Ada dulu zaman ibu-ibu sinetron di Jambak, tau nggak? Tahu ya. Gue jadi merasakan. Iya. Gue jadi Dindakannya merasakan. Dewi pernah cerita dia. Dindakannya Dindakannya Dewi pernah di Jambak juga. Iya. Tapi apa? dulu pernah diserang kan? Pernah di ini kan? Mau dikeroyok kan lu juga? Oh, pas di jalan. Weh, pas di jalan itu pernah kan? Terus yang ini Bang, yang Aldi Taher. Lu pulang Aldi tuh pulang Taher. beneran? Nah, itu pulang beneran gua. Itu selain bagian dari Halo Lengado, balik lagi di Bagen, Balerigen. Yo, Hari ini saya bersama Bang Kukuhya. Terima kasih ya Bang, udah mau datang ke konten ini. sama-sama, walaupun jauh bener rumah lu, Gen. Gua naik kereta ya. Iya. Dari tadinya perkotaan sampai sawah, tau kan? Iya, lewat ini. Sebenarnya Bang, yang paling enak itu tadi tuh lu ke BNI. BNI mana? BNI 46 dari Palmerah kan? Jauh dong. Naik ojek gitu. Dari Kan terus. BNI naik ojek ke sini. Enggak, dari BNI naik kereta bandara. Kereta cepat. Kereta bandara, turun di Tanah Tinggi. Ih, sama aja. Gue tadi naik kereta yang biasa juga sama Tapi aja. kan lu transit kan jadinya kan. Iya. Jadi lu mau protes terhadap ini Apa? transportasi Jakarta. Lu udah kayak biar gua ngikutin lu nih. Justru mau mengapresiasi. Mengapresiasi. Kereta tuh bisa melayani kita dari perkotaan sehingga pemandangannya sawah-sawah tadi gue lihat anjir. Ada Iya. hutan, bahkan bukan sawah, kayak hutan Iya, gitu. pohon-pohon gitu. Itu Pohon-pohon pohon-pohon gitu. dari Pesing yang Pesing itu kan Setelah Pesing. Setelah Pesing ya, Setelah iya Pesing. ada pohon-pohon. Oh, ini Poris kali. Poris, iya, Poris. Iya, daerah Poris itu ada pohon-pohon. Jurassic Park tuh itu. Benar. Di sebelah sonoan dikit itu Jurassic Park. Itu cuman kayak ya kena ambien-ambien pohon-pohon doang Iya, lah gitu. Bang Kuku. Gua ngomong kereta, inget beat lu dulu, lu ada. Ada dong. Gue inget banget tuh yang ini. Terima kasih telah mempercayakan kenyamanan Anda menggunakan kereta Ya, api kayak gitu. gitu. Iya, ada tuh gue inget tuh dulu. Gue tuh ngikutin lu banget Bang dulu. Gokil, Bang Kuku. Gokil, Tapi ini jujur ya, gue belum pernah bisa nonton grup lu tuh, grup lawak We're tuh. not alright. Ya. Grup lawak. Nggak terima. Salah satu yang ininya kan nggak nyebut itu grup lawak. Bilangnya komedi, art kolektif katanya. Art kolektif. Ya itu kan art kolektif ya udah grup lawak kan. Iya, Sama-sama. gitu aja. Jadi ada 4 orang, nah sama bareng-bareng ngelawak Nggak kan. mau banget dibilang itu ya. Iya, siapa Bang Kuku, Kamga ya. Nggak, dulu yang Kamga tuh di tengah-tengah masuknya. Oh iya. Kalau yang aslinya cuma bertiga. Ayo siapa? Bang Kuku, Pange sama Adriana Iya, Olbi, betul. ya kan? Tahu tuh gue tuh. Terus baru masuk Kamga. Baru masuk ya kan? Kamga. Setelah keluar tangga. Enggak, iya ya? Iya, keluar Iya, tangga iya. kan, terus masuk ke itu. Enggak juga. Tidak menjanjikan. Bukan karir, Tidak bukan menjanjikan. sebuah inian karir ya, itu kayak Tidak, cuman justru aku ngisi waktu ngapain ngisi ya waktu gitu lah. kayaknya ya. Terus gue juga lumayan kan kayak penontonnya, udah Kamga nih ya. Kan Iya. lumayan juga. Iya. Tapi penasaran sih orang nontonin Kamga Iya kan? dulu. Hah? Iya. Siapa yang nggak tahu Kamga coba? Iya, siapa ya yang nggak tahu ya? Anak gua kayaknya belum tahu sih. Iya sih. Iya, anak gua kayaknya yang umur 3 tahun belum tahu. Iya tuh dulu Kamga inget banget materinya juga masih inget. Cuman gua belum pernah nonton off air tuh. Terus Belum ya? dulu tuh kalau misalkan ada yang nonton off air, we are not alright. Itu tuh selalu, gua lagi pinter banget nih gua habis nonton ini nih. Berasa gitu habis ya nonton marketingnya Wana ya? nih, gini. Karena emang isi materinya kan bagus-bagus gitu kan dulu. Enggak juga padahal mah. Gitu-gitu aja, cuman brandingnya aja itu mah. Materi mah gitu-gitu aja. Tapi selalu ada kayak nyentil apa gitu Ya kan. kan zaman-zaman itu mah zaman-zaman politik. Ah. Dulu masih kritis salah satu orangnya, kan sekarang udah udah punya Ya, pilihan udah ya. punya Dia pilihan. udah punya pilihan ya. Dia ya. padahal dulu ngomongnya enggak tau. Dulu ya. Ya kan Beda-beda ya orang ya. orang berubah Lu lah belum gitu di-approach kan? Belum di-approach? Apa? Belum di-approach. Nah, gua makanya bingung dah, Bang. Kan Apa? mereka pada deal ya, padahal kecil-kecil tawarannya loh. Iya. Gue juga ditawarin sebenarnya. Iya kan? Gue dari awal, masa iya sih? Pasti nggak seberapa lah gitu. Kecuali 10M kayaknya gue iya dah. Gua malah nggak sampai 10 M, Bang. Gua hitungannya masih segitu lah, masih Berarti 1M ada? ya nggak 1 M banget lah gitu. Terus gua nawarinnya juga sampai selesai gitu, gua dukung. Oh gitu? Sampai maksudnya sampai pemilihan gitu, sampai kampanye-kampanye gue ikut terus ya gue ngajuin nih sesuai dengan SOP, sesuai dengan ESOW, tapi gue up gitulah
daripada cuman sekali ngepost, sekali bikin konten kan rugi ya. Rugi. Maksudnya Mending sekalian karena aja ya. Iya, udah nempelin kan. Image-nya udah pemilu selanjutnya nih. Iya, gitu. Sampai setelahnya kan pasti akan Betul. nempel terus kan. Gue nawarinnya kalau mau begitu. Terus nggak approach, nggak deal. Makanya gue bilang, kok ini teman-teman gue yang lain kok pada deal ya? Kenapa nih? Apakah guanya emang tidak terlalu dipercaya untuk ngomongin politik gitu? Makanya mereka nggak usah deh, Regen, mending yang lain gitu. Mungkin ada itu juga, atau memang sebenarnya kecil ya udahlah nggak apa-apa lah. Iya juga ya. Kita tidak tahu kan kondisi masing-masing ya, kita hanya bisa kita cuma bisa lah ya. ini. Atau mungkin ya ngambil partai gitu kan juga bisa. Yang paketan langsung. Paketan, bener. Ya kan kayaknya sih paketan ya. Orang rame-rame ya. Ya ampun. Tapi Bang, lu masih bikin materi yang kritis kayak dulu sekarang? Gue udah jarang bikin kan. Emang lu sering bikin, udah materi bikin kan? Kalau gue juga stand up udah jarang sih Bang, kalau gue. Tapi kan lu masih lebih sering lah. Terakhir show karena kan jobnya nggak sebanyak lu di show, industri gitu maksud lu. Show terakhir kan 2022. Enggak, show apa? Show terakhir Bang Kuku. Show stand up. Iya, show stand up. Yang sendiri gitu, Iya. apa yang Sendiri, lomba? yang sendiri. Nggak ada, 2017 kan? Emang yang Kukunya itu? Begitu ya, 2017 Begitu ya? itu. Setelah itu nggak ada lagi? Belum. Wih, udah lama banget Udah ya? lama banget, belum bikin lagi. Habis itu bikin materi udah masih stuck ya, materi-materi nyicil, belum dapat lagi kali sejam. Tapi pengen bikin special show lagi? Pengen. Apalagi, apa namanya, udah lama banget kan tuh 2017, sekarang udah mau 7 tahun, haruslah. Iya sih, gue juga show udah terakhir 2018 paling gue kayaknya. Ya 2019. 2019 yang sama Frimawan segala macam itu kan? Bukan, yang sendiri, itu 2017. Oh, yang ini wedding ya? proposal. Iya, wedding Sebelum proposal. Nikah sebelum tuh. nikah. Berarti sekarang setelah nikah. Setelah nikah, setelah punya anak harusnya. Iya, banyak dong harusnya. Pengen bikin, cuman nggak pede Bang. Kayaknya ya prinsip-prinsip spesial tuh book dulu gedung sama tanggal udah dah. Materi belum ada atau materi si Iprit gitu. Dulu gua kayak gitu juga dah. Lu mungkin gitu juga nggak? Dulu ya yang belum siap sejam wedding sebenarnya. proposal ya. Ya kan, tapi ya udahlah kalau udah kepepet pasti mau nggak mau. bikin, iya. Kayak stand up fest. Iya, stand up fest gue juga seminggu sebelum tuh Iya baru kan? ngebut tuh nulis Ngebut, tuh. tapi jadi ini kan. Alhamdulillah jadi lumayan Jadi lah. lumayan terus Iya. jadi anjing seneng juga ya gitu. Iya. Ini mbak saya. Kok memperkerjakan anak-anak? Bukan, ini udah ibu-ibu, ini bude ini. Oh, Bude. Iya. Ih, suaranya kayak Bude bener ya? Iya, tampilannya aja no lihat tuh. Orangnya nebak cewek bener dah. Dia pernah dicukur pendek kan ya, pernah cukur cepak gitu, malah dibilang apa sama teman-teman lu? Ibu-ibu kanker. Kok ngetawain? Bukan ketawain dianya. Dianya kayak serba salah kok, serba salah sih Dianya gitu. yang kocak kan? Iya, dianya yang kocak Bener, gitu, Bang. Nah, tapi di stand up fest lu pecah banget, Bang. Ah, masa sih? Bener, kan beberapa orang tuh ada yang bikin komika Ya, terpecah di yang stand up fest. urutan-urutan gitu ya. Nah, nama Bang Kukun pun termasuk kan dengan materi. Gue jujur nggak nonton waktu itu, lagi deg-degan. Gue juga nggak nonton lu. Iya, nggak apa-apa, santai, Bang. Gue nonton nih kayaknya hari kedua lu ya? Hari kedua. Iya, Lu nonton. Hari ketiga gua. Hari ketiga. Iya, hari ketiga tuh gue nggak ini ada acara kalau nggak salah. Malamnya gue baru Pak datang. Ajis. Kan nggak semua ada nonton. Pak Ajis juga nggak nonton semua, Pak Ajis. Iya. Iya. Oh iya ya. Jadi Bahas apa itu, Bang? bahas ini gua. Jadi sebenarnya tuh kan itu 8 menit ya. Heeh. Gua tuh siapnya pas 4 menit terakhir aja materi gua. 4 menit yang sebelumnya gimana bukannya gimana ya. Itu baru kepikiran pas di hari kedua gua nontonin orang. Anak-anak. Oh. Kayaknya banyak yang gitu juga tuh abis nonton kepikiran Iya, kayak nambahin, gitu, nambahin. nambah-nambah. Iya. Jadi yang materi awalnya yang gue banting kaleng tuh kepikiran di situ. Itu justru kepikiran di situ. Kepikiran di situ. Loh, tapi itu yang paling diingat sama orang ya? Iya, jadinya. Untungnya. Kalau enggak kan harus ada gue soalnya merhatiin, wah ini di awal udah harus jeder nih buat ngehook orang-orang kan. Di awal kalau nggak yang di akhir ya kayak Iya. model Kiki yang wah banget. Iya, yang wah banget. Antara di itu kan closing. itu Kiki kan persiapannya Nggak sebentar. Wah nggak bisa nih, harus di awal berarti. Di awal apa. Ya itu kaleng. Sampai kalengnya susah dicari itu, Gen. Kalau merek lain banyak, merek itu susah gua. Iya, karena premisnya kaleng itu Kaleng ya. itu mereknya itu. Duh, gua nggak nonton lagi, tapi lu ada videonya, Bang.
Ada kan di-share kan? Ada. Gue minta dong bang. Nggak disebarkan tuh. Iya nggak. Soalnya kan ada materi yang gimana-gimana juga. Gue kan ngumpulin nih bang sebenarnya beberapa komik. Terus jual. Biar nyampe 2 jam gitu. Ini baru kumpul 90 menit belum bisa dijual di Comika. Kalau udah 2 jam baru bisa. Terus namanya Regen Show gitu ya, menampilkan kompilasi lah gitu, kompilasi Regen dan kawan-kawan gitu. Atau lu upload di YouTube paling yang terdapat AdSense. Enggak, itu paling potongannya doang. Potongannya doang. Nanti fullnya baru di digital download. Emang nggak cukup Gen di industri yang sudah tiap hari itu Gen? Enggak, masih belum bang. Masih belum. Emang orangnya kurang puas aja udah nggak cukup Gen. Frit lu mana Frit lu? Udah nggak ada? Ada dipakai sama Indah, lagi dipakai ke ini. Nah itu kan lu pecah bang, lu nggak kepengen nggak ada gatel gitu pengen? Gatel justru, jadi kayak karena pecah di stand up tuh kayak, aduh mumpung nih momen-momen nih, mumpung orang-orang juga tahu, langsung harusnya jualan kayak David bagus tuh. Erwin juga. Iya. Harusnya itu momentum-momentum itu karena banyak juga ternyata orang yang baru tahu ada bang stand up Bang Kukuh baru gitu. Jadi ternyata banyak yang baru tahu lu di stand up. Iya. Jadi kayak wah ini mah sebenarnya kesempatan kalau habisin langsung promo stand up lagi kan kayak gitu. Loh, orang taunya lu apa, Bang? Tahu dah. Kayak tahu ini aja yang YouTube marah-marah gitu kayaknya taunya. Oh, ternyata Kukuh stand up banyak ternyata kayak gitu. Jenda gitu kali ya? Jenda kenapa? Iya, YouTuber aja tapi marah-marah gitu, konten kreator marah-marah gitu. Kreator marah-marah atau yang di jalan apa. Paling taunya itu sebelum di jalan emang nggak ada yang tahu, ada yang terakhir taunya yang dulu kan ada marah-marah di jalan gitu. Iya, kan. yang ini apa minta digampar yang dulu versi, tuh. Iya. Yang di kereta segala macam. Terus kenapa nggak itu, Bang? Nggak langsung itu. Ngelok tempat, ngelok tanggal langsung di. Iya, ntar 2024. Sekarang nggak loyo lagi gara-gara udah lama nih. Gue sih kerasa gitu ya. lagi ya? Iya. Waktu abis stand up fest. Langsung dua itu banget ya. Gue mau bikin show 2 tahun depan. Gat aja gue bikin show gitu. Agustus, September, Oktober. Itu bulan Juli ya? Agustus awal ya? Agustus awal, iya. Agustus awal 456 ya. Lama 456. juga ya. Cepet banget. Agustus, September, Oktober, November udah mulai nih. Desember udahlah kapan-kapan. Iya kayaknya udahlah kapan-kapan. Apalagi ngelihat teman-teman yang show kan, serem-serem amat ya orang-orang. Iya, udah serem-serem ya, ngeri ya. Di stand up-nya ya. Kayak David, gue denger cerita anak-anak gila. Yang kemarin David. Baru minggu lalu kan? Minggu lalu gitu. Tapi itu lama ya hitungannya kan David kayak promonya udah hampir setahun kali ya? Iya, dia udah lama banget. Dia kan dari tahun 2022 kayaknya udah mulai langsung promo ya? Gitu. Jadi berarti kalau bikin harus lama gitu ya promonya? Gue bingung dah. Kalau dulu soalnya kayak bikin-bikin acara tuh kayak bisa paling lama tuh sebulan dah. Ya nggak sih? Dulu nggak 2 bulan sih bang kayaknya bang. Biasanya tuh 2 bulan lah gitu. 2 bulan tuh. Gue pernah kayak sebulan terus bisa. Jualan tiket? Dan sold out bang? Sold out. Karena kan tempatnya juga nggak banyak-banyak. Kayak cuma 400 gitu. 400 banyak dong bang. 400 banyak ya? Bang. Iya. Makanya Bang Kukuh tuh fans di stand up itu kuat dan solid banget sih. Tapi kalau ini tetap kalau lu jarang bikin juga hilang juga akhirnya. Ya, kan? akhirnya berkurang sendiri juga. Gitu ya. Makanya emang harus sustain yang katanya Panji juga bilang kan harus konsisten, tiap tahun ya gitu. Iya. Ada benernya walaupun kadang orang juga enek ya dia. Mungkin kalau ada orang yang tiap tahun banget juga mungkin kalau joke sama-sama aja mungkin. Ya kalau nggak ada upgrade ya. Nggak ada upgrade, iya. Kenapa nggak ini dulu bang? Sebenarnya poster dulu, coming soon. Iya ya, bener harusnya ya. Gitu. Iya deh, bener. Poster coming soon 2024. Gitu. 2024 gitu. Atau coming soon-nya 2 tahunnya kapan gitu. Ntar kayaknya kalau nggak ketemu nih tanggalnya nih nggak ketemu nih gitu. Iya, coming soon dulu, abis itu baru nyari tempat. Tempat udah dapet, tanggal udah dapet, baru nulis materi. Tiket. Iya, jual tiket. Laku, sold out, baru gitu. Baru refund loh. Refund, nggak jadi ternyata. Bukan karena apa-apa, lu udah dibayar, nggak berani. Materinya nggak yakin. Materinya nggak yakin. Tapi kayaknya gennya kalau enaknya dari stand up spesial tuh, stand up lu sendiri, kayaknya orang tuh udah siap mau nonton lu apapun lu gitu. Betul. Ya kan? Mau lucu mau enggak, kayaknya emang dia mau, ya harus lucu sih tetap. Betul. Cuman lebih menghargai gitu. Lebih menghargai dan kayaknya mereka justru pengen personal kita sih. Benar. Jadi emang pengen denger tuh materi yang personal banget lah. Benar. Kayaknya yang sudut pandang yang kita banget gitu. Sudut pandang kita banget atau personal life ceritanya. Iya, personal life cerita kita. Punchline tuh ya nomor 2 sih. Makanya gue kalau bikin spesial tuh ya spesialnya adalah apa nih gue udah ngapain aja nih selama kalian gak ngeliat gue atau misalnya kalian lihat gue di TV
Tapi lihat gue di belakang kan kalian nggak tahu ini yang pengen gue Iya, ceritain benar, gitu, benar. spesial Setuju, tuh. setuju. Jadi nggak apa-apa ya kalau non spesial nggak lucu ya nggak apa-apa ya. Iya, orang Bang Adri malah baca spesial kan. Oh iya. Iya, Bang Adri kan yang bawa tulisan itu kan dia naruh di naruh kursi, iya, naruh iya, di iya. tulisan gitu. Nggak Kan apa-apa. kayak anak band ada setlistnya. Ada ya kan? setlist. Ada setlist. Iya. Iya. Gitu. Walaupun dia tahu nih abis ini main apa tapi kan minimal ada buat pegangan Benar, gitu kan. benar. Takut ngeblank. Gue juga rencana malah tapi bukan ini ya bukan tulis ya. Kalau gue rencana tuh di panggung TV. Bukan teman kombut jadi lempar gua kena gimana nih nggak kena nih. Ntar dicolong loh. Konsep gue ya. Jangan ini dulu ya, ntar ada yang ngambil loh. Ambillah ntar gue teriakin dari konsep gua gituin. Ntar gue marahin gitu. Itu ada susu jahat. Ting gitu dong. Kayak TV banget ya. Iya. Lo kan tadi kekat. Iya, tadi kan tuh. nggak ada kan tadi kan. Dia kan lagi habis teriak terus hilang tuh kan. Placement gitu dong terus. Ini Belum apa pernikahan masuk. siapa ini? Pernikahannya. Ini Regen dan siapa nih, Dek? Bukan siapa itu RND ya? Ah, Raditya Dika. Masa Raditya sama Dika? Coba yang 4 Maret siapa nih 4 Maret 4 yang kawin? Maret. Coba komen siapa yang 4 Siapa Maret? yang RD 4 Maret coba deh. Kayaknya temennya Indah deh itu deh. Kayaknya ya. Oke, Bang Kuku, balik lagi tadi. Belum. Ini nih, gue tuh baru tahu nih faktanya nih. Apa tuh? Lu ternyata lulusan Skotlandia Bang S2. Iya. Buset nih orang ternyata pantesan materinya Enggak jamin kan, enggak jamin. enggak, kan? materinya Nggak tuh jamin, kan? ada isinya lah gitu. Emang ada isinya di suci? Ya di Suci kan lu pengen mencoba yang baru. Ada yang basa-basi itu kan relate. Itu kan harus orang yang emang peka, emang orang yang ini yang basa-basi. Malu kan? Malu. Lu lagi MC-nya. Iya kan gua MC-nya tuh. Gua tahu makanya gua ngelihat lu di Suci tuh kaget juga tuh. Nggak tahu ya, soalnya sebelum-sebelumnya kayaknya selengean doang, tapi nggak hiperaktif. Iya nggak sih? Oh, iya. Selengean tuh maksudnya kayak ya... Iya. Sebenarnya itu gue mencoba balik lagi ke awal gue stand up. Dulu banget. Sebelum mana? Sebelum mana stand up pertama kali yang di Bogor tuh yang di stand up night Bogor pertama tuh. Itu kan kayak itu materinya nol tuh, tapi yang itu banget aja hiperaktif tuh. Nah, makanya terus banget. Terus kan itu gua pakai di stand up fest juga itu super Nah, itu- hiperaktif itu. Iya, tapi itu ini works banget ya, malah ya? Works banget. Karena mungkin lepas kali ya. Lebih lepas. Kayaknya lepas. kalau di TV mungkin lu ada batasan yang aduh kayaknya ada ketakutan. takut kelepasan itu juga. Iya. Sama kayaknya kalau Radit bilang tuh udah lama tuh materinya. Dia kan pernah denger juga mungkin itu pernah gue bawain di Wana. Yang basa-basi. Basa-basi lah atau yang gue bahas apa lagi ya. Ada anak tunggal lah apa pokoknya itu kayak emosinya mungkin nggak dapet seperti dulu pas awal-awal gue nulis. Ternyata Iya. ada expirednya juga materi tuh ya gitu. Terus sama ini mungkin Bang, nggak tahu ya, tapi mungkin kalau di kompetisi tuh kita tuh kadang suka nggak berani untuk memberikan gerakan yang besar. Karena tahu sedang dinilai. Iya. Kalau di panggung show gitu kan, bodo amat mau gerakan besar, mau jatuh, mau tiba-tiba Iya, kita jungkir balik kan nggak ada yang nilai kan Nggak ada yang gitu nilai, kan. udah Karena aja emang fokus kita pengen lucu. Tapi kalau di Suci tuh kayak ada juri takut dibilang try to be funny nih Iya, gitu kan. iya, Tapi iya, kalau di benar-benar. ini kan, ya emang kita try to be funny, bener emang kita pengen ngelawak gitu kan. Tapi emang beda juga sih stand up di kompetisi secara umum. Salut gua sama lu juara 1. Waduh. Salut serius. Ternyata gua kan selama ini ya dari third person aja nontonnya ada sebagai penonton, entah di TV entah langsung. Oh kayak gini. Cuman ketika terjun langsung, wah beda ya. Kompetisi itu emang selain lu emang materinya harus lucu banget, karena nggak cukup, emang harus siap mental kompetisi juga ternyata. Iya. Ini sih Bang, kalau gue ya kompetisi tuh sebenarnya yang gue pegang tuh ya lucu tuh salah satu tapi bukan yang utama. amunisi, Iya. bukan yang utama. Mental ya, mental. Mental sama yang kedua tuh disiplin aja. Disiplin Setuju. tuh disiplin waktu, disiplin tema, Benar. disiplin komentar juri. Benar. Itu yang gue pegang tuh. Jadi gue tuh setiap komentar juri tuh, oh gue beneran dengerin tuh. Jadi, oh, oke, berarti besoknya kadang gue catet, begitu keluar panggung gue catet, ntar gue bawain di kombut, nih maksudnya apa ya kalau gue nggak ngerti Iya, gitu. iya. Hanya ke senior-senior. Nah itu sih yang bikin gue ini. Kalau lucu mah nggak lucu-lucu banget. Dulu mah Rahmat sama Indra. Tapi catatan lu dulu masih Bob Marley gitu nggak? masih reggae banget kayaknya. Reggae ya. banget dulu Masih ya, reggae banget kan? reggae banget. Dari sampai sekarang sih masih reggae reggae banget, iya. Cuman nggak se Bob Marley banget Tony Q gitu. berarti sekarang. Tony Q, Tony Q. Rastafara sekarang. Kalau lu kan popang banget kan?
Popang. Wis. Habis manggung sama Kloset kemarin. Iya, sama Egy ya. Sama Egy. Sama Pras. Karena Pras kan masuk Kloset tuh sekarang. Udah fix ya dia. Kalau pas di Bekasi sih kemarin udah di-declare tuh ya, fix tuh ya. Jadi gitarisnya tuh. Gitaris atau vokalis? Gitaris vokalis. Oh. Kan si Kloset ada berempat ya. Iya. 5 deh, 5. Jadi gitarisnya 2. Terus yang jadi vokalis tuh yang gitaris sama basis. Vokalisnya sempat keluar kan? Sempat gonta-ganti itu mah bandnya, sempat vokalisnya keluar, drummernya keluar, pokoknya. Tapi ini balik lagi formasi awal. Nggak awal-awal banget juga, ada yang beda lah. Pokoknya. Dulu soalnya gue inget banget, gue ngikutin Kloset dulu, tapi ya cuman beberapa lagu lah yang emang Berdiri hits Teman, banget, Berdiri Teman. Dulu di Bima dengerin juga tuh Kloset gitu, terus akhirnya gue ketemu di kampus, acara kampus gue diundang. Diundang Klosetnya. Nah terus gue denger kok vokalisnya beda ya, gue denger sama ini. Iya. Vokalisnya kok beda ya, terus kata anak-anak yang ngerti, iya ini vokalisnya emang lagi ganti gitu. Kayaknya yang sekarang tuh yang ada sebelum ganti itu deh, mungkin ya. Karena jadi dulu ada vokalis pertamanya mungkin, terus ganti, terus balik lagi gitu-gitu dah. Gue juga ngapal kan. Kalau lu band popang favorit apa emang? Band popang favorit di Indonesia apa di luar negeri? Kalau di luar negeri? Ya Blink 182 lah, iyalah. Kalau di Indonesia? Di Indonesia siapa ya? Ya kalau itu sih antara Kloset Rocket Rockers paling kalau nggak. Oh, Rocket Rockers. Rocket Rockers yang album yang mana? Bitter Season? Yang dulu-dulu sih sebenarnya. Tapi sebelum Ucai ini ya. Sebelum Ucai keluar. Iya, benar. Sebelum Ucai keluar. Iya. Oh, yang dulu-dulu. Soalnya gue nonton yang di PWK tuh yang lu nyanyi tuh. Ya, nyanyi lagu Kloset kalau itu kan. Lu punya band sendiri juga kan, Bang? Punya. Dulu ada macam-macam lah. Ada band popang pernah, band rockabilly pernah. Rockabilly itu kayak Elvis yang bassnya gede gitu. Iya. Sama band tribute Beatles kayak Jiplak, lu tau gak? Oh, iya tahu. Kayak berarti pakaian juga sama dong? Pakaian juga sama dulu gitu, yang pakai jas, jas. gerah ada tuh. Inian di sini, gitar di sini. Terus gua ini belajar kanan gitu, jadinya kan si basisnya Beatles si Paul itu kan kidal. Jadi gua belajar kidal juga. Lu sampai ngikutinnya ke kidal-kidalnya? Iya, biasanya gitu emang normal band-band tribute tuh. Oh. Kayak salah satu yang kayak di Jiplak, lu pernah dengar Jiplak, nama band Jiplak Jiplak? nggak tahu gua. Jiplak tuh ngikutin apa? Beatles. Nah, dia tuh kayak gitu juga. Jadi si basisnya sebenarnya mainnya biasa. Normal. Cuman gara-gara dia band tribute dia mainnya gini. Dan dia tuh basisnya Sore atau band Sore nggak? Tahu Sore. Nah itu dia basisnya juga. Oh. Gitu, si Awan namanya Awan. Bang Awan. Tapi nggak lanjut Bang, band-band itu semua? Si Jiplak masih kok. Nggak, yang lu. Vokalisnya ada yang kayak Ucai. Keluar. Ya. Ada yang kayak Ucai keluar. Terus nggak lanjut tuh. Tapi kemarin iseng-iseng latihan-latihan doang aja. Jadi ada anggota baru lah. Tapi iseng-iseng doang. Apa nih yang ini apa? Yang tribute Beatles itu. Tribute Beatles itu bikin lagi. Oh. Reggae nggak suka reggae? Suka Gen. Suka reggae. Tapi reggae-nya tuh yang rocksteady gitu gue suka. Oh. Atau yang Root Boys gitu-gitu. Iya, kalau di Indonesia Monkey Boot gitu-gitu. Monkey Boot, iya. Iya, Soulja gitu-gitu. Soulja ska sih ya, Soulja ska. Kadang ska juga suka. Itu kan mirip-mirip juga ya. Mirip-mirip ya. Kalau si reggae ke yang Jamaika gitu, sedangkan ska yang lebih cepet. Lebih cepet, iya. Reggae tuh yang slow, Jamaican music gitu-gitu. Betul. Gokil nih, berarti lu anaknya pinter Bang, ya kan? Dan gitu lah, pinter mah semua orang pinter, cuman lain-lain. Ya, lu akademis. Orangnya kan, orangnya akademisi. Akademisi. S2 di apa tadi? Scotland. Main musik jago, stand up juga jago, Bang. Main musiknya nggak jago, itu disclaimer juga. Gua tapi lu pas-pasan aja, pas-pasan. Oh. Gue yang nggak bisa, gue nggak bisa. Kan basis kan lu? Iya, gitu-gitu nggak bisa. Biasa-biasa aja lah. Oh, ngikutin chord aja lah ya, yang main bisa lah, dem mah bisa lah, yang dem bisa lah. Kalau yang lu bisa disuruh fokusnya pengen apa, Bang? Fokusnya? Misalnya di antara akademis, host nih kan, sekarang juga ada program minta digampar, terus stand up, terus musik. Ini fokus secara duit apa secara idealisme nih? Secara idealisme apa? Secara idealisme ya? Kayak gue pengen jadi aktor, Gen. Tapi itu belum kesampaian, kan? Lu pengen jadi aktor? Pengen jadi aktor gue. Gue rasa sih ya, Bang. Bisa lu. Bisa ya, harusnya ya? Harusnya bisa. Kenapa? Karena lu diminta digambar, lu acting.
Iya, gue acting. Iya kan? Itu salah satu obsesi gue, makanya gue pengen minta digambar segitunya karena itu obsesi gue di acting gitu. Makanya lu sampai bikin karakter semenyebalkan itu kan? Sampai gue jatuhnya kayak ibu-ibu di sinetron, tau nggak? Yang disumpah-sumpahin orang gitu. Iya. Jahat banget lu gitu. Di mana, Mati. Bang? Ada aja. Di Instagram Di gitu? Instagram ada, di YouTube ada. Iya. Jahat banget lu jadi orang. Ada kayak gitu kan. Ada dulu zaman ibu-ibu sinetron dijambak, tau nggak? Tahu ya. Gue jadi merasakan. Iya. Gue jadi Tindakannya merasakan. Dewi pernah cerita dia. Tindakannya Tindakannya Dewi pernah dijambak juga. Iya. Oh iya. Iya, gue merasakan itu. Oh ternyata gini ya rasanya gitu. Soalnya gue cepet sebel juga sama ibu-ibu sinetron. Iya lu, soalnya emang nyebelin banget sih Bang. Lu diminta digambar itu kan gitu. Makanya gue mah tetap cari aman, jadi makanya kayak di Instagram gue taruh tuh di pin paling atas kalau gue tuh 2 orang yang berbeda gitu. Oh. Jadi gue biar orang-orang yang sebenarnya kan itu sebenarnya ujung-ujungnya kan joke ya. Ada Iya, orang iya. kayak gini tuh komedi gitu. Iya. Bukan ada orang kayak gini emang Aslinya begini ya. Dan itu lu ya itu kan acting tuh. Tuh lu membuat sesuatu itu. Itu buat sendiri Bang atau ada diarahin juga sama Komtung sama ini? Nah kalau itu sih sendiri gue, based on banyak inspirasi juga ya. Salah satunya kayak ya Mr. Bean lah kayak gitu. Terus ada juga yang apa tuh yang wawancara yang dulu namanya si Zach Galifianakis, tau nggak? Siapa namanya? Zach Galifianakis, dia yang main Hangover yang gendut. Oh, tahu gua. Banyak orang yang nyamain dengan itu juga kan. Soalnya, yang dia ke rumah-rumah juga kan ada. Iya, bukan sih dia tuh. enggak, dia wawancara juga waktu itu. Tapi ngeselin gitu juga? Ngeselin juga. Cuma, Ada juga waktu itu gua yang dia ke rumah tapi di rumah orang itu dia kayak ngata-ngatain orang itu gitu. Kayak roasting gitu. Pokoknya gue ada nonton adegannya gitu, dia pergi ketemu di mana gitu terus dia kayak ngomong ini orang gini gitu tuh ada tuh. Gue inget gue tuh. ada juga ini kayak cewek Inggris, gue lupa namanya siapa. Kayak gitu juga modelnya nyebelin tapi aslinya enggak. Dan kayak kalau nggak salah tuh si Rowan Atkinson bukan sebagai Mr. Bean, pernah juga wawancara orang gitu, tapi emang nyebelin gitu. Tapi ada penontonnya yang diwawancaranya tuh Bono YouTube. Berarti bersuara dia, maksudnya Bersuara ngomong kan, dia. Mr. Bean kan nggak bersuara, iya, kan? Berarti Ini dia sebagai ngomong. Rowan Atkinson. Sebagai ini. Oh, tapi sebagai Berarti tetap dia sebagai karakter sosoknya lain, ya? karakternya Mr. Bean atau Nggak pakai yang jas gitu Oh, lain. berarti sosoknya beda lagi nih. Mungkin kan Rowan Atkinson-nya juga kadang kalau dia acting tuh suka jadi polisi, pernah juga kan kayak Iya, gua yang lupa. di film ini. Sebenarnya dia rada sarkas juga di karakter itu. Emang sedikit jahat. Jadi ketika dia mainin peran itu juga nyerempet-nyerempet mungkin tuh yang wawancara si Bono. Ya intinya kayak gitu sih. Jadi kayak coba wawancara orang tapi kok kayak gini ya gitu. Karakternya ya. Iya. Gitu. Kenapa nggak bikin yang kayak dulu, Bang? Yang dulu Capek, yang Gen. di Soalnya jalan. dulu nggak settingan. Kalau settingan kan gampang gitu. Kalau mau nggak settingan, kekerin dulu badan lu, Bang. Sekarang kan banyak tuh yang keker-keker tuh, si Lauren tuh. Si Lauren itu sebenarnya sempat ke gua akhirnya. Ke minta digampar di wawancara. Iya, lihat gua. Terus dia yang ternyata Bang, ini Bang, izin. Lah ya lah gitu, gua yang kayak gitu. Ternyata ternyata gue senior nih di antara yang Berarti lu udah senior di skena jalanan ya? Skena berarti ya? jalanan. Skena polisi tapi jalanan keker gitu. kan gue juga males ya kayak gitu. Terus Iya. dia nanya gimana Bang tipsnya gitu. Tips apaan? Udahan aja lah, gue mah capek kayak gitu. Sekarang orang makin gila kan ya. Kalau mungkin dulu sama sekarang beda. Kalau dulu orang masih apaan sih? Iya. Kalau sekarang gua kejadiannya sama kayak gitu, mungkin gue udah digebukin kali. Iya, Atau ditusuk. Kayak kan sekarang orang serem tuh banget. anak terus juga motor nih tuh solid banget, Bang. Jadi kadang walaupun salah nih bisa aja Ada gitu di komunitasnya ya. gitu. Ya kayak si Lauren Si Lauren itu kan kejadian. kena kan waktu itu kan kemarin. Itu bener-bener kayak seminggu setelah gue bilang, udahlah ngapain sih gitu. Karena kejadian langsung. Tuh kan, seminggu bener atau 2 kan? minggu gitu. Bener kan? Ya itu makanya gue juga pas ngeliat, buset, nih orang berani-berani banget gitu. Soalnya pada akhirnya gini, kan dulu gue kayak bikin kayak gitu sebenarnya dari keresahan. Kan kita anak stand up keresahan loh. Nyari sesuatu tuh bikin konten tuh ada keresahannya Ada keresahannya. Ya gue sebenarnya emang resah juga nih. Gue lagi jalan di trotoar ini. Jadi berangkat ke itu. Kalau terus pada akhirnya gue coba gitu. Ini mah pada akhirnya tetap aja orang kayak gitu. Tidak akan berubah apa. Tidak berubah apa. Kan ada yang bilang, ini bagus kuku revolusi mental. Enggak akan berubah itu mah. Nah sekarang kalau gue bikin lagi mah jatuhnya kayak gue cuma cari sensasi doang gitu. Karena nggak akan ngerubah apa-apa juga. Karena sebenarnya kayak ini aja dah, ada polisi razia gitu. Iya. Orang muter balik ngambil helm. Ya kan gitu, atau ngambil SIM terus udah lewatin lagi gitu. Iya. Besok-besok ya dia nggak akan pakai helm lagi. Bener. Dia nggak pakai helm lagi, sama kayak begitu. Jadi tidak merubah apa-apa ya gitu. Bener gitu. Kayak buat apa? Jadinya cuma jatuhnya kayak ini buat gue sendiri doang ini mah, buat gaya-gayaan aja. Kalau gue bikin kayak gitu lagi.
Makanya berpindah akhirnya dibikin talk show. Talk show gue bilang udahlah Net, kita ini aja coba talk show aja, selain gampang juga onsetnya gampang, nggak ada candid-candidan dulu kan, candid-candidan juga. Terus ya udah, ternyata lebih enak juga jatuhnya. Gue juga. Tapi apa? dulu pernah diserang kan, pernah di ini kan, mau dikeroyok kan lu juga. Oh pas di jalan. Weh, pas di jalan itu pernah kan? Itu gara-gara yang gue berhentinya Akamsi. Iya. Katanya ada yang udah keluar bawa senjata tajam udah bawa senjata sampai terbata-bata senjata tajam. Bawa golok. Oh, golok gitu aja senjata tajam. Iya, bawa golok. Ada yang udah keluar bawa golok tuh. Keluar bawa golok. Sama aja kan? Susah keluar bawa golok. Iya. Keluar bawa golok. Yang enggak mana apa? Sajam. Keluar bawa sajam. Dia udah keluar. Jadi gue yang susah kan. Dia udah keluar bawa sajam kan itu kan. Bener. Itu gimana tuh Bang akhirnya kabur ya? Akhirnya Danet keluar. Gue juga rada nggak sadar. Dikasih tahu Danet itu ada. Waduh iya. Terus gue akhirnya ngumpet ke bank. Buka rekening gue jadinya. Coba, kalau nggak kan mencurigakan. Dikira mau merampok Bang. Tiba-tiba, iya gue sama Danet buka rekening jadinya. Beneran daftar rekening? Daftar jadinya, bayar GoPay kan. Beneran. Karena kan buka rekening lama kan, jadi kalau nggak ditungguin, kalau masuk doang numpang WC keluar lagi masih ditungguin gimana? Kalau buka rekening kan harus ke teller, fotokopi, ngantri gitu tunggu ya kan. Pak, Iya, kita sabar. ke atasannya dulu, disahkan alasannya apa, terus berdua dikira apa buka rekening bersama, cowok-cowok ini mau ke Belanda kali nih. Kenapa ke Belanda? Ya mau jalan-jalan ke Belanda, mau liburan. Gue juga pernah Bang Panji segala waktu itu ini ke bank bareng gitu. Waktu itu buat nyetak rekening koran sama Bang Ben dulu gitu. Terus akhirnya sekarang berarti konten-kontennya nih talk show aja ya, ngobrol-ngobrol ya. Aja, benar. Sama paling itu sih, apa yang satu lagi. Ini ada YouTuber UMKM gua. Kenapa? Ya karena gue pernah sebenarnya udah bikin YouTube dari lama, cuman nggak keurus. Sekarang mumpung momennya lagi orang lagi lumayan nonton nih, gue bikin versi gue sendiri lah. Jadi yang nanya orang ke jalan gitu. Oh, itu di Instagram Bang? Itu sebenarnya mirror dari YouTube. Oh, fullnya tuh di doang. YouTube. Oh. Gitu. Apa Bang nama YouTube-nya? Kukuhya 17. Karena yang Kukuhya udah passwordnya lupa. Jadi Kukuhya 17. Kukuhya 17. Enggak Kukuhya official gitu atau Kukuhya real Kukuhya real gitu. Kukuhya ya. Iya, biar gak di orang akun palsu. Iya. Soalnya pernah gua komen itu pas gua kemarin di PWK. Makasih udah diundang khas gitu. Oh, pakai Kukuhya 17 itu. Terus akun palsu nih katanya. Gua apa pasti balas komen, enggak ini asli Bang. Tolong support akun UMKM gitu. Udah berapa Bang emang subscriber? 3.000. 3.000, tapi udah bisa monetize belum? Monetize dikit belum? Lagi 100 jam lagi. Banyak jam kayaknya. 100 jam satu konten kan 30 menit lah paling lama lah. Tapi gua rajin sekarang seminggu 3 kali. Itu produksi sendiri? Produksi sendiri. Kameramennya siapa itu? Kameramennya contact person gua bayarin. Oh, emang ada temen lu iya. Iniin buat kameramen. Ya sekaligus CP gua itu, biar kalian lah dimaksimalkan lah dia. Gitu. Oh iya, jadi juga nggak cuma ngangkat telepon ya, tapi juga ngedit juga ya. Nah, ngedit gua. Oh, ngedit lu, berarti gua. Pegang kamera ya? Pegang kamera. Oh, pegang handphone. Itu kamera apa handphone Bang? Handphone aja lah. Pakai handphone aja? Belum gini-gini lah, belum lah, nanti lah kalau udah 300.000 ya. Tapi mendingan gitu Bang, apa namanya, gampang, simple, karena kan lu juga kontennya kan kayak pulang kerja atau lagi emang jalan-jalan kemana. Iya, nggak apa gitu ya. Nggak begitu banyak iniannya. Iya. Terus apa namanya? Duh, sampai lupa lagi gua tadi mau nanya apa. Bentar. Lupa nih gua nih, mau nanya apa tadi. Goblok ya. Mau nanya apa tadi ya? Oh ini, nanya apa? Ini. Lu juga ngantor kan Bang? Ngantor. Iya, lu ngantor di Kompas. Sebagai apa Bang di Kompas? Sebagai project management gua, di project management officer lah. Pokoknya gampangnya kayaknya mandor deh. Mandor di Iya kan? Jadi kayak kan di perusahaan kan ada project-project internal ya, entah bikin website lah atau entah ngembangin apa. Nah, gue yang bantu bareng teman-teman, entah yang si IT-nya sama teman markomnya, bareng-bareng yang ngerembuk tuh projectnya macam-macam kayak gitu. Ya yang manage lah buat mau bikin project apa nih, lu bantu manajemen sama yang lain. Bantu sama yang lain ya. Nanti kita
berapa lama nih makan proyeknya, terus orangnya siapa aja nih, terus jalan kan nih tiap minggunya dicek nih kita bareng-bareng kayak gitu. Jadi kan kayak mandor kan, mandor juga gitu kan? Mandor sih iya, cuman mandor kadang pagi nih nongol doang nih, ngerokok ngeliatin ntar lu kerjaan ini ya, ntar siangan kerjaan ini, Pengalaman ya? ini kerjaan ini gitu. Apa terus nih yang iya. gagal gara-gara mandor nih? Iya Pengalaman nih. lu nih ada? Wah, ada bang, bocor di atas di kamar gua, no, istri gua udah ngamuk-ngamuk. Istri gua sih yang ngamuk-ngamuk tuh, gua mencoba untuk ya udahlah gitu. Gara-gara mandornya tuh ya? Iya, gara-gara mandornya, gara-gara kerjaannya nggak beres lah gitu. Ya itu lu masuk ke Kompas bang, Nah. jalur stand up atau emang jalur ya umum kerja? Jalur umum. Tapi ketika gua masuk sama yang orang yang langsung kerja sama gue sih bukan orang-orang stand up ya. Ketika gue masuk tuh ada meeting sama tim-timnya Mas Parno. Dan itu kan gue udah kenal sama Mas Parno sejak dulu sebelum di Kompas juga lah. Kok ada lu malah gitu jatuhnya. Jadi mereka baru tahu ketika gue udah udah masuk. Berarti lu masuknya emang ya udah jalur biasa aja, wawancara gitu. Iya. Terus pas di dalam baru lah kok ada lu gitu si Mas Parno. Udah gitulah lu ikut Suci lagi. Itu sebelum ikut Suci juga. Jadi kayak 2021 kan gue masuk terus ada satu proyekan bareng Mas Parno, Mbak Dela tuh. Nah, ternyata lah kok ada Kukuh gitu. Pas 2022 kan Suci baru ya? 2021? 22 deh. 22 ya? 22. Suci, oh ya Suci yang Gue langsung aja daftar gitu. Nomor 1 lagi? Nomor 1 lah Audisi Bang Kuku tuh nomor 1 di Jakarta ya? Di Jakarta. Regional Jakarta ya? Jakarta. Gue datang jam 5 tuh. Satpamnya yang kayak sukses ya bang gitu. Orang dalam ya? Enggak, satpamnya nggak tahu gue soalnya. Nggak tahu gue pegawai, nggak tahu gue pernah stand up juga gitu. Jadi tahu ini ada orang rajin, mungkin dari daerah ya. Iya, gitu. iya. Disangka gitu. Oh ini kayaknya nyampe bandara kayak semalam gitu. Mending bandaranya naik bus kali ya atau apa kan. Oh iya, langsung ke sini biar nggak penginapan gitu. Kayaknya yang gitu. Jam 5 pagi nggak tahu orang kantor dia. Karena punya kunci kan, makanya lu bisa datang ke pagi itu kan. Karena emang megang kunci kantor juga kan. Iya, terus akhirnya masuk tuh di Suci. Kelas besar. Di Kantis Kompas itu kan. Ya, masuk Kompas, di sebagai pegawai Kompas itu kan. Berarti lu sekarang udah punya inian waktu buat kerja lo bang. 9 to 5 lah 9 gitu. 9 to 5 ya. Justru ya banyak sih itu ternyata waktunya. Maksudnya jadi harus bagi-bagi waktu sih kayak akhirnya banyak yang nggak tahu tuh kayak orang kantor kayak banyak yang lah terus lu minta digambar pas kapan? Itu pas pulangnya. Serius gitu. Banyak yang nggak ngira kirain tuh gue bolos atau apa. Sebenarnya gue baliknya. Iya berarti lu absen aman bang. Di Absen kantor aman. enggak yang ini. Enggak, gue jadi kayak balik kan jam 6. Jam 6 atau jam 5 tergantung masuknya tuh. Kalau gue masuk jam 8 bisa pulang jam 5, kalau masuk jam 9 balik jam 6 gitu. Jadi pokoknya 8 jam lah. 9 jam ya, 9 jam. Nah, kayak minta digambar tuh jam 7 baru mulai gitu. Jadi gue langsung gitu. Atau misalnya kalau ada kegiatan lain kayak ini nih ya balik kantor kan. Iya, gitu, malam gitu. balik kantor. Tapi emang nggak ada kerjaan kalau malam gitu tiba-tiba misalnya mandornya diminta untuk begadang ya gitu. Untungnya sih nggak ada ya. Jadi. Oh berarti secara waktu ya emang udah saklek 9 jam sehari. Iya gitu bisa. Ya? Paling kalau lagi sibuk-sibuk banget cuman jarang lah cuman gitu. Cuman bisa kalau bisa ke handle di hari siangnya atau sorenya bisa. Tapi off air udah ada bang maksudnya lu sendiri? Off air stand up apa emang nolak? Off air stand up kah? Off air... Stand up jarang ya, kalau off air selain stand up kayak lebih sering sekarang kayak akhirnya semenjak si kemarin minta digambar lumayan rame ke acara-acara influencer. Yang datang event, attendance datang, story doang gitu kan. Tapi gua langsung bilang ke ini image-nya kayak gini loh, kalau mau nggak pakai approve mau nggak? Hah, ya udah deh, nggak di approve, ya udah nggak pakai approve, suka-suka gua. Oh lu nanya-nanya orang gitu, nyebelin gitu? Nyebelin, lebih ke gini sih, pas apa namanya, pas datang ke eventnya, kan orang kan, hai guys, gue lagi DNA, gini kan udah standarnya gitu lah. Gue kayak gini doang, kayak, influencer. Mereka udah mau nggak mau kan udah. Iya. Terus nanti ada briefnya, diharapkan influencer dapat mengerti poin-poin ini. Terus gue bacain aja. Diharapkan influencer mengerti ini. Gitu. Yang penting kan dapat kan, SOW-nya ada kan. SOW-nya, yang penting udah ngejalanin SOW-nya ya. Dan ternyata engagement-nya juga bagus kalau gue gitu. Nah, jadi kalau mau hire gue gitu aja. Iya, tapi bener deh, ini makanya buat agency atau brand semakin jujur ya. Nggak usah terlalu banyak ngediktein konten kreator. Bener deh. Kalau terlalu banyak dikte, harus terima juga engagement-nya kecil. Gitu. Karena palsu ya. Coba Rigen gimana palsunya tuh kalau
kayak gitu tuh. Kalau misalkan kayak Event, misalnya datang ke event makan-makan, misalnya acara makan-makan. event makan-makan gitu. Masalahnya gue selama ini juga palsu terus. Misalnya gimana palsunya? Artis industri kan ya mungkin gue. ada yang belum lihat. Iya, misalnya kayak, ini makanannya enak banget nih. Ini menurut gue bihunnya pas nih, digorengnya pas, dimasaknya, direbusnya pas. Jadi nggak terlalu lembek nih, gitu-gitu. Terus nih bumbu kacang ini ketoprak misalnya kan. Ini juga bumbu kacangnya kental banget, nggak pelit gitu. Ini enak nih. Biasanya kita omongin yang nilai plus-plusnya doang. Kalau yang palsu, kalau yang asli biasa. gimana? Kalau yang asli gue, ngapain sih begini-begini nih? Malah bagus kan, engagement masih bang, loncat bang, masih gitu. Ngapain sih begini-begini nih? Bener. Makan ketoprak tuh sebenarnya bisa di rumah tahu. Iya gitu. Ke Tangerang. Jauh-jauh nih gue kesini cuman buat makan ketoprak, emang sespesial apa sih ketoprak ini gitu paling. Iya paling gitu doang, paling nyobain. Ya oke lah gitu paling, supaya tidak terlalu menyakiti hatinya kan. Nggak bilang jelek lah gitu. Jadi konten kreator sekarang. Orang lebih banyak kenalin lu konten kreator soalnya, Bang. Sekarang kayaknya kayak ya itulah apa namanya? Satria paling kayak gitu kan, karena relate-nya mungkin kayak yang pas video-video viral itu. Apanya? Lu? Satria itu. Satria Mahathir. Karena kan mungkin yang video-video viral entah yang si Satria atau Aldi Taher atau si Dennis dulu kan. Jadi orang taunya yang itu kuku Satria atau kuku apa gitu. Aduh, kuku cogil berarti. Kuku cogil. Ini kuku cogil. Kuku lawannya cogil iya, gitu lawannya cogil. Kontre cogil. Kontre cogil. Kayak gitu jadi. Nah, kalau dulu nih gue penasaran. Lu dulu tuh kan orangnya bisa dibilang lu Bang Adri, terus Bang Pange tuh kayak nggak pengen pakai topeng lah. Nggak tahu ya kalau menurut gue ya istilahnya gitu, kayak ngomong tuh apa adanya banget lah gitu. Ketika lu ini ya ini gitu, ketika lu begini gitu. Terus kalau sekarang kan lu berarti memiliki karakter yang berbeda lagi nih. Lu nyaman Bang dengan karakter ini? Nyaman sih kalau gue meranin, nyaman kalau gue pas nggak, ya nyaman aja sih intinya. Karena nggak jauh beda dengan jauh lah Gen, kan gue nggak sesadis itu loh. Iya, tapi lu nggak sesadis itu, kan lu bitter juga kan? Ada bitter-bitternya, cuman ini kayak versi ekstrimnya. Iya, versi ekstrimnya. Ya, kan? Jadi mungkin versi cuek kali. Kalau ini mungkin versi nggak enakan buat ngomong ini kali ya. Iya. Kalau lu ya, kalau ini bodo amat. Udah versi bodo amat dan udah next level. Kayak gue pun kalau sebodo amat gak mungkin segitunya tuh gitu. Kayaknya itu udah kayak ya itulah hiperbolanya seseorang lah. Itu kan juga gue mencoba kayak mengcapture sisi-sisi orang yang kayak gitu juga gitu. Soalnya banyak juga ternyata yang komen, ada nih temen gue yang kayak gini gitu. Nyebelinnya kayak gitu. Jadi iya, yang banyak nanya, bener yang deh. Banyak nanya atau yang apa namanya ketika dijawab ngotot gitu. Ternyata banyak yang relate kayak gitu. Cuman kan mungkin gak se-ekstrim ini juga. Cuman ternyata bisa relate ada juga. Ada lah gitu. Cuman nggak ya ekstrim banget kayak Bang. Nah waktu awal-awal gimana Bang? Waktu awal-awal untuk mencoba neken orang, siapa sih pertama kali tuh, inget nggak? Pertama kali inget gue si Valdo Maldini. Valdo Maldini lu gituin tuh gimana tuh? Kalau si Valdo kayaknya dulu dia kan bagian dari apa ya, yang anak-anak muda negara, apa sih gue lupa tuh. Jubir apa? Bukan jubir. Staf khusus. Jadi dia rada hati-hati, dia ketawa-tawa aja, cuman masih hati-hati. Gue udah ngejar terus aja. Kalau awal-awalnya kayak gitu tuh pas nyoba. Tapi lu nya langsung ketemu atau awal-awal juga masih ada mikir-mikir? Jangan dah kayaknya yang ini deh. Enggak, langsung gue dari awal konsepnya udah kayak gini nih gitu. Gue udah mantep di awal udah kayak gitu. Dan untungnya sampai sekarang ya masih bertahan kayak gitu sih. Jadi kayak udah dari awal tuh gue nggak tahu kenapa kepikiran gitu ya di awal ya. Cuman pokoknya awal langsung kan gitu. Emang konsepnya minta digampar kan? Iya, emang menyebalkan dan bener. Mancing orang supaya gampar dulu kan? Bener. Dan maksud gue itu sebenarnya kadang-kadang ironinya di sini. Jadi si karakter host itu yang gue bikin, dia tuh ngerasa dia sebagai host kayak gitu tuh nggak salah. Iya. Jadi kayak kan host emang begini caranya gitu. Dia tuh kayak nggak omongan orang lain dia anggap salah gitu. Iya. Emang gue salah host kayak gini gitu. Host kan nyecer kan? Host kan nyecer atau sebenarnya kan ada pakem-pakemnya. Terus dia kayak masa host ada pakemnya? Pakemnya kan gini gitu. Jadi kayak sebenarnya itu kayak anak kecil nggak ngerti gitu. Maksudnya si host itu tuh gitu. Karakter yang lu buat ini. Dia nggak ngerasa kalau dia tuh menyakiti hati orang lain gitu. Iya. Makanya dia nggak ngerasa minta maaf, nggak apa gitu. Karena dia niatnya sebenarnya baik-baik aja. Cuman kok kayak gini orangnya sih kayak gitu. Gue yang paling lucu itu si ini Bang, si siapa? Satria. Kan dia abis itu diundang di podcast lain tuh. Iya. Terus dia ditanyain, lu paling sebel diundang sama siapa? Dia nyebut nama lu. Kukuya, dia bilang diminta digampar. Kenapa?
Karena pas ngobrol asik bang, dia bilang. Karena pas sebelum take itu ngobrol kita asik. Tapi begitu syuting, tuh orang nyebelin banget ya dia. Ada lu nonton nggak dia ngomong begitu? Di Onat ya kalau nggak salah ya? Di Onat, iya di Onat. Gue pernah di mention orang gitu. Iya, ada kan dia ngomong begitu kan pokoknya. ada. Karena pas ngobrol, orangnya baik bang, nongkrong ngobrol sama gua gitu. Begitu syuting, kok berubahnya bisa sampai segini ya? Sampai dia ngomong begitu kan? Ada kan lu lihat sendiri kan itu kan? Ada. Emang sebelumnya tuh lu ajak ngobrol dulu? Ngobrol biasa sih, nggak seakrab itu juga sih, nggak seakrab itu juga. Ya mungkin dia merasa karena memang dijauhi oleh orang-orang kali ya. Jadi ada ketika orang ada nanya, ngobrol dikit ya? ada ngobrol dikit kayak dari tadi gitu doang ya. Anjir. Aku punya teman gua nih, asik. ini asik. Gue punya sahabat gitu. Ada yang perhatian nih sama gua nih. Iya kali begitu kali Tapi dia. terlepas dari apapun yang dia lakuin, gue sih nggak ada masalah ya maksudnya. Sama dia? Sama siapapun yang di situ, mau sama Dennis mau ngapain, gue itu pilihan hidup mereka lah sebenarnya. Oh iya. Nggak ada yang emang lu gue cecer lu gitu, nggak ada. Nggak ada. Itu emang karena ya show-nya kayak gitu ya, gue mainin peran itu aja gitu. Kan takutnya orang kayak bilang, Gang gimana kalau ada Satria hajar nggak? Gue kehidupan nyata ngapain gue hajar-hajar anak kecil gitu? Hajar orang, iya. Kalau dianya nyebelin atau dianya berbuat goblok ya yang rugi kan dianya sendiri, nggak ada hubungan sama gue gitu, ya kan? Terus yang ini bang, yang Aldi Taher, lu pulang Aldi tuh pulang Taher. beneran? Nah, itu pulang beneran gue. Itu selain bagian dari joke-nya. Itu sebenarnya balas dendam juga gue sedikit itu. Kenapa? Karena dia datangnya telat 3 jam apa 2 jam gitu. Oh. Jadi kan biarin gitu. Pas datang gue parkirin, dia nggak tahu gue tuh. Oh nggak tahu hostnya? Gue parkirin. Biar mobil gue pas keluar gampang. Oh jadi lu udah nyiapin itu dari pas dia datang tuh? Anjir. Gitu. Terus ada yang tahu nih, kalau itu tuh banyak 50-50. Kalau kayak Satria kayaknya banyaknya yang pro ke gue semua tuh. Jadi kayak bagus bang, mewakili. Nah kalau pas Aldi Taher tuh yang pas keluar itu masih 50-50 tuh kayak, bagus bang Aldi Taher. Ada juga yang penakut lu gini-gini. Ada yang kayak gitu, ada yang pro Aldi Taher. Jadi jadi sebenarnya kan tapi orang nggak tahu kalau ternyata Aldi Taher telat. Iya. Ya itu sebenarnya bagian dari joke. Gue sebenarnya nggak personal juga maksudnya. Telat sebel juga. Cuman itu gue balas itu sebagai bercanda juga gitu. Iya. Bagian dari konten lah. Bagian dari konten juga plus sekalian balas dendam dikit-dikit kecil-kecil lah gitu karena dia telat kan. Tapi kayaknya Aldi Taher dendamnya sampai sekarang juga. Sama lu? Kenapa emang? Nggak tahu. Gue kira udahlah bercanda, ternyata dia waktu itu pernah DM. Dia ngasih video gue yang lama dulu yang di jalanan. Ini dulu, ya itu zaman dulu lah, hahaha gue gitu kan udah bercanda lah. Iya, makanya kalau jejak hati-hati lu gitu deh. Kok kayak masih dendam ya gitu, kayak kesannya gitu kayak. Berarti masih dendam kali ini orangnya. Enggak, gitu. dia mah emang begitu bang. Emang orangnya unik aja dia. Baik-baik aja. Iya. Gue juga di DM-in di voice note sama dia. Banyak banget gue dibilang pelawak baru lu gini-gini tuh. Banyak lah dia nggak tahu. Tapi bercanda itu dia juga berarti. Nah nggak tahu tapi pas ketemu, wah ini dia nih, ini orang nih gitu bang. Jadi yang bener yang mana? Ya nggak tahu, mungkin dia di sosmed tuh kalau dia bilang. Kalau dia sih punya prinsip tuh dia emang cari viral. Dia bilang gitu. Dia kan mau ada manggung sama kita tuh sama GJLS. Nah dia emang udah ngomong gitu. Kalau gue pengen cari viral. Makanya dia tadinya ada pengen ngelakuin sesuatu yang kita bertiga dari GJLS tuh nggak pengen gitu. Janganlah bang gitu. Terus dia kayak ngamuk gitu langsung gara-gara gue larang. Lu pelawak baru lu ngatur-ngatur gue. Tapi kan berarti personal dong itu. Siapa? Dianya. Pelawak barunya nggak secara umum kan? Ya nggak tahu mungkin ya gue sih nanggepinnya ya udahlah Aldi Taher lah gitu. Gue udah ngeliatnya dia Aldi Taher gitu. Soalnya pas ketemu gue syuting sama dia baik-baik aja gitu. Gue udah gimana gitu sama dia ini nyamperin gitu. Gen gini. Ntar kita ini Gen. Pokoknya ntar kita viral ini Gen. Gitu-gitu. Jadi dia emang kayak mau ngebuat sesuatu tuh biar viral. Atau sih gue semenjak itu belum pernah ketemu lagi sih. Kita lihat aja nanti kalau ternyata emang kalau ketemu mah biasa aja dia. Orang sama Pras juga gitu. Pras kan ya dulu rame kan. Voice note. Apalagi sama-sama orang Padang apa gitu ya. Terus dikatain apa gara-gara Pras suka pakai baju cewek segala macam dulu kan di ML itu kan suka gitu-gitu kan. Diomel-omelin kan sama dia tuh. Ternyata pas ketemu ngobrol biasa. Emang orangnya tuh nggak tahu ya kalau di sosmed mungkin kayak lagi sendiri ngapain ya? Enggak. Itu kali dia tuh. Suka-suka kayak begitu. Itu tadi Aldi Taher terus Satria Mahathir. Dari semua bintang tamu yang menurut lu nya nggak dapet, ada nggak yang nggak dapet ya? Nggak dapet secara
karakter lu nya kok gue jadi nggak dapet nih gitu. Ada sih, gue lupa siapa ya. Cuman intinya kayaknya kalau yang ngejawabnya tuh seadanya. Jadi entah dia jaim atau entah dia juga bingung responnya kayak gimana ya. Karena mungkin nggak biasa kalau di podcast sih biasa ditanya-tanyanya kayak apa. Ini kok kayak gini gitu. Walaupun sebenarnya di awalnya gue udah bilang nanti gue bakal rese ya pertanyaan. Lu boleh balas rese kayak apa juga boleh. Cuman ada aja mungkin yang kayak nggak tahu balas apa ya. Jadi kayak misalnya gue jawab, kenapa sih bintang bersinar tapi kedip-kedip mulu gitu. Misalnya kayak gitu kan nggak jelas pertanyaan. Nggak tahu misalnya. Nah kan gue gimana ya kalau gitu ya? Iya. Iya. Lain lagi kalau misalnya jawabnya ya karena kelilipan kali gitu kan gue bisa emang kenapa? Jadi bisa kayak tektok gitu. Lu masih bisa ngejawab-jawab gitu. Bener, ataupun kalau dia jawabnya rada panjangan gue bisa matahin apa yang dia jawab. Jadi biar ngenyudutin dia gitu. Misalnya dia jawab sesuai pengetahuan yang benar gitu. Pengetahuan yang benar kayak kenapa gitar bunyi misalnya gitu. Lu jawab apa misalnya? Iya, misalnya ya karena memang gitar itu kan senar. Lah orang nggak ada senarnya bisa bunyi juga. Kan bisa gitu ya kan. Jadi kayak cepet banget dong bang. Lu berarti setiap ini mikir mulu tuh ya? lumayan. Mikir Kan kadang dapet kadang enggak kan. Kalau nggak dapet, lanjut ke pertanyaan yang ada. Lanjut ya biar lucu ya gitu. Pertanyaan. Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan bikin atau dari followers bang? Gue yang bikin. Jadi ada 2 sesi. Jadi gue bikin 16 pertanyaan. Iya. 8 personal, 8 nggak nyambung. Tapi itu selang-seling. Dan di antara 16 itu ada pertanyaan dari sosial media. Gue selalu bikin. Gue baru dapet tuh formulanya 5-6 ini ke belakang lah. Tadinya bener-bener random gue nulis banyak aja. Terus gue kadang bingung sendiri ini mana dulu yang gue tanyain ya. Tapi ke belakang gue udah susun per ini. Jadi urutannya enak. Urutannya gitu. Enak. Jadi pertama ngomongin ini, terus lama-lama baru makin dalam gitu kali ya. Dan biasanya kadang sebelum gue nanya juga kadang gue ada pertanyaan spontan yang misalnya entah dia pakai apa lah atau apa bisa di ini dulu sebelum masuk ke pertanyaannya itu. Atau dari pertanyaannya dia jawab apa kemana-mana bisa juga lah. Jadi nggak saklek. Cuman itu paling nggak biar gue nggak under time aja. Itu kalau aslinya berapa menit bang? Editan banyak nggak yang diedit itu? Lumayan, itu kan kadang kebagi 2 part juga ya. Kalau aslinya tuh bisa 1 jam itu sendiri. 1 jam sendiri? 1 jam, rata-rata sih 1 jam lah. Gue juga nggak mau lama-lama, kasihan editornya juga ya. Bisa kayak lebih lama tuh. Kasihan bintang tamu juga sih kayaknya. Tapi kan enak, bintang makin lama makin kesel tuh bisa harusnya tuh. Kalau makin lama makin ngapain sih nih ngobrol nggak penting banget deh gitu kan kayak gitu kan. Yang kayak sama Danang juga kemarin lucu banget tuh. Yang dia sebodoh amat itu ya dia ya. Iya. Maksudnya lu di counter lu ngapain? Iya dia langsung. Tapi emang lu kenal sama dia sebelumnya tuh udah saling kenal bang? Dulu banget zaman kuliah. Jadi gue satu kuliah sama dia tuh senior gue. Tapi itu ketemu juga gara-gara gue satu radio dulu sempet radio. Dan sekali doang tapi karena gue keluar dari radio. Loh, tapi dia kayak ngenalin lu banget kan kalau di konten itu kan dibilang, lu beda lu nggak kayak dulu. Ya dia kan kurang ajar tuh makanya orang dulu dia cuma ketemu sekali 2 kali. Iya. Langsung lu udah berubah banget lu juga ini. Apa kata gue gitu. Tapi jadi ya akrab-akrab aja sih pada akhirnya karena beberapa hal nyambung kayak dia musik ternyata rockabilly juga gitu kan. Terus nontonnya apa terus orangnya absurd juga kan. Orangnya absurd juga kayak Bang Kuku kan. Bener nyambung sebenarnya gua sama dia. Dia kan seniman banget lah gitu dia tuh, seniman banget. Ya. Ada idealisnya juga bener. Gitu-gitu. Paling kemarin tuh ketolong duren gua. Ternyata dia nggak suka duren. Jadi kan kayak di sesi pertama tuh gua udah kalah terus malah dibalas mulu. Belum tahu loh. Ada kalah udah terus kayak tinju ada ronde 2. Ronde 2 dia masih ini-iniin gua mulu. Langsung gua udah siapin emang. Tapi gua nggak bilang-bilang ke dia. Gua keluarin langsung duren. Aduh, langsung dia nggak bisa, langsung nyerah tuh. Langsung lu tahu dari mana dia nggak suka duren? Riset lah, gue gini-gini juga riset sebenarnya. Walaupun itu kan dibilangnya kayak seolah-olah dia nggak tahu siapa nih. Kadang kayak gue suka salah namanya bisa kayak Danang, ini siapa Donang gitu. Sebenarnya itu bagian dari gimmick karakter itu kalau seolah-olah dia tuh nggak tahu siapa sebenarnya. Tapi gue riset juga karena biar makin personal, makin enak kan nyerangnya gitu. Iya. Oh lu riset juga berarti bang? Risetnya dari Google doang? Dari Google doang sih. Oh nggak, maksudnya nggak nanya-nanya orang terdekatnya gitu? Harusnya gitu ya. Iya kayaknya bisa lebih itu tuh dalam lagi ya. Nanya manajernya gitu. Iya sih. Malu sih gue sebenarnya mau nanya-nanya gitu. Apa? Malu gue Gen. Malu kenapa? Malu aja ini apa sih ntar gue ngomong apa gitu. Aslinya bang? Malu gue. Iya kan lu harusnya introvert kan? Introvert makanya. Dengan tiba-tiba lu jadi orang yang senyebelin itu gitu. Nanya-nanya ke orang. Iya. Makanya itu yang gue bingung tuh tadi tuh itu tuh. Terus gimana episode awal-awal lu mencoba jadi orang lain. Tapi lama-lama gini nggak bang? Ketika lu pakai baju itu,
langsung ke bawah aja. Langsung ke bawah. Udah mau gua gitu ya, jadi udah sama kayak gitu, apalagi udah gitu plus udah action, ya udah gua benar-benar udah itu. Jadi kayak gua menikmati itu ya karena balik lagi mungkin karena gua kayak suka nih kalau di acting tuh. Kayak contoh lainnya gini aja deh, pas NFHB kan, yang pas Never Band kan itu, lu ikutan juga kan? Ikut gue yang di Kemang syutingnya, yang di kolam renang. Yang di Kemang sama yang terakhir yang filmnya, yang seriesnya itu iya, kan, yang pas di Tangerang juga dong. Di Ciputat. Iya. Nah itu kan itu salah satu momen dimana gua seharian 7 hari lah itu, 7 hari onset. Itu kan pengalaman sebelumnya gua onset paling cameo doang yang kayak ya mungkin seharian doang lah atau nunggu giliran doang. Nah, itu 7 hari gua kayak full onset tuh kayak gua menikmati itu. Nunggu gitu enak gua. Kalau kayak Adri udah ngeluh-ngeluh, ini lama ini ngapain sih ini begini nih, aduh ngapain sih ini, ini tai banget ini nih. Ini nggak bisa lebih cepet Ini nggak bisa lebih cepet aja nih, alat pembongkar waktu. Lama-lama kok jadi kayak Doraemon suruh Bang Adri. Nah gue nikmatin aja gitu, enak berada onset bisa ngelihat orang produksi segala macam gitu. Bisa ngintip-ngintip ini aneh, sutradara, TV sutradara. Dan ternyata gue jadi tahu kenapa main cast ataupun cast-cast yang serada di satu film tuh jadi akrab karena ketika lagi onset tuh ternyata ngobrol banget ya. Iya bang, benar. Nah itu gue jadi kayak gue karena waktu itu karena bareng sama Randy. Randy kan gue taunya sebelumnya ya dari Niji doang. Iya. Gue ngobrol lumayan banyak ya jadi lumayan akrab gitu. Iya. Sama yang di ininya pun jadi lebih akrab, sama Patra sama Adrinya jadi lebih akrab lagi gitu. Tadi biasa aja bang sama Bang Adri segala. Ya akrab-akrab juga, cuman jadi lebih tahu banyak aja gitu. Karena kan kalau udah kayak gitu ngomongin apa lagi ya, pasti udah kemana-mana. Bayangin berapa hari, itu berapa hari syuting? 7 hari non-stop. 7 hari, iya. Ketemunya orang itu aja. Ya sama kayak, ini bang, kita yang Miracle juga gua, Bang gitu Tora, kan? Pade Indro, Jegel tuh. Sekarang tuh ada apa-apa tuh, grup yang penjara itu, masih ada sampai sekarang. Ya? Udah ini banget ya. Udah nggak tahu, udah kayak keluarga aja gitu. Iya, nah enak tuh. Gua kayak, wah ini sih gua nggak ada ngeluh sama sekali nih kayak gue kalau terjun di industri di dunia gitu. aktor. GJLS bang, mau nggak? Terus GJLS suka bikin film-film pendek tuh. Kalau misalkan iseng-iseng bikin gitu bang, mau nggak? Itu kan filmnya juga absurd tuh, kayak cocok tuh. Iya. Film apa ya waktu itu zaman The Beatles Help tuh kayak gitu juga tuh, gue nggak tahu. Film aneh-aneh gitu lah pokoknya, yang bocor-bocor. Tahu lagi keluar rumah trek ada hujan atau yang kayak gitu kan? Iya, yang aneh-aneh gitu. Mau bang nyoba-nyobain syuting sama ini GJLS. Kita soalnya setiap tahun tuh harus ada film pendek. Tapi rencananya tahun ini pengen bikin, ini bocoran aja nih ya. Mau bikin film yang agak panjangan bang. Mantap. Rencananya tuh pengen bikin layar lebar. Iya, tapi layar lebar cuman 1 hari doang gitu. Kayak premier doang, gala premier doang. Jadi sewa 1 bioskop buat tayangin itu doang gitu. Nggak yang berhari-hari gitu. Iya. Terus nanti ditaruh di ini paling ya konten. Iya, paling dijual digital download. Jadi itu gala premier, terus ada digital downloadnya gitu. Digital download apa OTT? Kayak OTT belum bisa sih bang, belum bisa enaknya udah digital downloadnya dulu. Kecuali emang udah ada investor yang emang produksinya udah bagus banget gitu, yang udah proper lah gitu. Kalau sekarang kan masih kita anak-anak ini lulusan apa namanya, anak-anak SMA gitu yang kita hire. Ini enggak, kalau ini kan mah dari lumayan ya. Cuman katro doang. Iya, kayak begitu. Balik lagi yang tadi bang, gue lupa bang. Iya makanan. Ada tadi dibeli sate. Sate. Ada yang pakai lontong, kalau mau pakai. Tapi tadi gua kesini naik Gojek kan. Gojeknya udah tahu rumah Regen ya gitu. Berarti lu udah megang banget, lu udah Akamsi Tangerang banget ya? Gua ya Tangerang banget sih bang, memang banget. Dari ini loh, dari stasiun Tanah Tinggi, lo kan jauh 5 kilo itu kesini. Iya lu. Terus gua bingung karena kan nggak ada titiknya. Si Gugun ngasihnya blok. Ntar gua kesebutnya ini lagi. Bloknya aja, terus gua ini apa? Titiknya apa? Terus gue cari di Google, ada deket-deket sini aja ada Mamang siapa yang di situ. Iya, nama ini. Terus si Gojeknya langsung bilang kayak rumah Bang Regen, jadi udah tahu, langsung enak. Udah setara Ayu Ting Ting gue di Depok ya. Iya benar. Ayu Ting Ting di Depok berarti gue ya di Tangerang ya. Gokil. Terus gue tanya, emang ini sering nganter? Enggak, sering GoFood katanya. Iya, sering nganter. Sering GoFood. Beli Padang sering. Penasaran Padang apa nih yang Regen sukain kayak gitu. Nasi Padang makanya. Istri yang paling sering mah kalau kayak gitu-gitu. Bisa sehari 5 kali orang ngetok pintu cuman buat nganter paket kecil-kecil segini gitu. Kadang segede gini nih.
kirain berat kan, enteng, katanya pas dibuka lipstik segini doang. Bungkusnya gede Segede banget gitu. gitu. Kadang suka kayak begitu tuh. Istri sih yang lebih sering kayak gitu, Bang. Gua mah jarang. Bang, makan Bang, sate Bang. Ya. Tadi gua ada pengen nanyain ini, Bang. Apa? Soal tadi dulu tuh apa namanya? Minta digampar. Pernah nggak ada bintang tamu yang setelah itu bete? Setelahnya ya. Selain Satria. Satria bete, Kayaknya emang bete? ya. Kayaknya setelahnya iya dah. Mungkin ya, apalagi terus ngomong di podcast gimana nggak bete tuh. Berarti bete kan? Iya kali ya. Iya. Kayaknya Tapi waktu abis syuting gimana? Waktu abis syuting emang nggak ngobrol-ngobrol? kalau sama Satria enggak dikit sih. Yang pokoknya yang ini ya gue ingetnya sama yang nggak terlalu ngobrol aja ya. Kalau yang lainnya soalnya ngobrol-ngobrol biasa aja lah, kayak ya basa-basi. Nggak basa-basi juga ya, ngobrol biasa lah. Kalau yang enggak tuh sama Dennis Cadel tuh. Oh, Dennis Cadel nggak ngobrol sama sekali? Dari awal ketika off cam belum udah datang dia nggak main HP, ya udah gue juga ngobrol sama anak-anak aja. Ketika off cam juga langsung pulang aja udah. Itu benar-benar nggak ngobrol sama sekali. Kalau itu ya. Cuman kalau Dennis tuh kayaknya dia nggak pakai hati juga, karena emang kayaknya dia ya udahlah bodo amat ngomong apa. Kayaknya Kayaknya udah gitu modelannya begitu. Modelan Atau gitu. gue nggak tahu dia juga sih, belum pernah ketemu sih. Belum pernah ketemu. Kalau gue lihat sih kayak gitu ya, karena dia kayak senang gitu kalau rame ya. Kalau dirinya diomongin tuh kayak ngomongin seneng, bener. Jadi kayaknya nggak masalah, udah malah itu kayaknya zen deh, udah selevel itu udah bodo amat gitu ya. Menurut gua. Ya nggak sih? Orang tuh udah sampai maki-maki dia kayak apa dia, Iya. tetep aja gitu kan. Udah sampai disamperin rumahnya. Oh iya. Serem banget ya orang. Orang berantem sama, nggak tahu ya yang sama Uja-Uja itu kan disamperin Oh rumahnya. iya. Paling itu terus nggak rada ngobrol lagi paling sama almarhum ini. Lord Tangga? Lord Tangga. Oh. Itu nggak ngobrolnya karena gue ngobrol apa ya juga. Bingung ya, Bingung, karena- bukan karena nggak akrab ya. Cuma Iya. maksudnya bukan karena nggak mau Nggak mau membangun komunikasi, Iya, tapi cuman emang karena bingung aja. aja. Biarin aja, ntar aja lah gitu. Terus pas udah juga pamit biasa udah ya Lord gitu. Gitu. Paling itu sama Aldi Taher. Aldi Taher juga nggak Karena lu pulang. Karena lu habis itu langsung pulang. Gue pikir Bang ya, sumpah ya, gue pikir tuh sampai saat ini tuh nggak mungkin deh ada host beneran pulang gitu. Gue pikir tuh kayak lu mundur doang, terus udah tuh. udah. Maju lagi mobilnya, anjir gimana tadi seru ya. Gue pikir begitu. Thank you ya, Iya, Aldi. thank you ya dia. Aduh, sorry ya kalau tadi bercandanya gitu. Pulang. Gila Harusnya lu. ada dashcamnya ya, sampai rumah harusnya gitu ya. Terus kalpur karaoke sampai Iya. rumah harusnya gitu ya. Harusnya ada kayak gitu, menunjukkan sampai bener-bener rumah ya. menunjukkan ya. Ya tapi kan ini di bagian kan akhirnya orang tahu nih kalau lu beneran pulang. Orang akhirnya tahu kalau ternyata Aldi Taher beneran ditinggal kuku. Itu dia anak-anak cerita nggak setelah lu cabut nih? Anak-anak cerita nggak? Si Cerita Aldi katanya ngamuk nih langsung gini. ngambek beneran, nggak mau makan, apa dibaik-baikin sama McDani segala. Kayak gitu. Iya. Gue mau udah pulang, udah. Tadi siapa ya? Udah gitu kali ya. Gila. Lu juga levelnya udah zen sih. Lu sebenarnya levelnya juga udah sebodo amat itu ya. Tapi itu, Gen, balik lagi yang di komen tuh banyak juga, pengecut lu, gitu-gitu. Ada yang komennya kayak gitu orang-orang. Jadi, nah padahal kan itu bagian dari kocak-kocakannya juga sebenarnya, walaupun ya. Walaupun enggak sih. Kalau orang tahu beneran ditinggal sih nggak kocak sih. Tapi emang Bang Ali juga telat 2 jam juga parah sih. Gue kapan-kapan main dong Bang tadi ya. Ayo, Diminta bener digampar ya, ya. bener ya. Gue pengen ketemu sama orang itu tuh, host itu tuh. Banyak tau yang ini, sama Regen ya. Iya, gue juga banyak yang di mention gitu. Gue kan suka baca-bacain tuh. Wah, kapan-kapan gue pengen ketemu sama sosok. Siapa Bang? Ada nama karakternya nggak? Enggak, gue ninin aja lah biar SEO-nya gampang lah. Apa? Kuku juga. Oh, kuku juga tetap. Ya biar nanti kalau orang nge-google ntar lain lagi, ntar gue jadi nggak terkenal. Ya udahlah biar satu nama aja lah gitu. Nggak tahu terkenalnya, takutnya juga terkenalnya justru yang karakter ini. Iya, jadi orang lainnya nggak tahu ya. namanya misalnya Anton gitu. Udah Anton ya ntar. Anton siapa? Anton Ntar jalan dia di- Anton ntar gitu. Iya. Kasihan Anton Medannya. Bukan Anton Medan dong. Kayak Jengkelin juga kan gitu tuh. Iya, iya. Nah, Jengkelin tuh juga udah di tahap yang dia pakai baju itu, ngomongnya langsung begitu. Langsung ya. Bisa berubah. Nah, gue juga termasuk waktu itu di anak sekolah. Gue kan juga iya, ada iya, karakter iya. Mamat Iya, iya, namanya iya, kan. Yang celananya tinggi di atas Iya, perut iya. gitu. Terus pakai baju sekolah dimasukin, culun lah gitu. Yang di ini kan yang sama Aci segala ya. Iya, begitu pakai baju itu langsung tuh ngomong gitu langsung. Iya. Mamat gitu langsung. Enak kan? Otomatis. Iya, tapi itu emang enak sih. Tapi apa? Tapi ya begitu diminta, begitu kan ada syuting lagi nih gua. Gen, mainin dong Main kayak itu- yang itu- di anak sekolah Itu rada gitu. males ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya pakai baju biasa nih. Oh gua mau coba iya, ini. benar. Jadi lu
tetap keluar tiba-tiba jadi Regen, tiba-tiba Iya. nggak bisa bener-bener Bener. konsisten jadi si Mamat itu. Bener, setuju. Lu kayak misalnya begini nih, Hmm. nggak bisa tiba-tiba jadi ini kuku yang ada di konten itu. Mungkin bisa, cuman tapi Moodnya beda. Iya. Kayak yang di ini aja deh, yang digeger. Kan harusnya awalan itu gimikannya lu nanya-nanyanya yang ngeselin-ngeselin gitu kan. Iya, nggak Ya, bisa kan? nggak bisa, nggak dapet. Iya, dapet. sama tuh kayak gitu tuh. Paling kemarin kejadian di ini ada sama Maple waktu kemarin, dia minta kayak kebanyakan kan kayak Pras juga mintanya kuku aja lah. Kan ngobrol sama lu juga sama gua aja lah. Danang juga ntar mau katanya mau gue. Nah, si Maple ini mau si karakter itu. Ya udah gue jabanin aja. Jadi datang langsung kayak gitu. Tapi gue nggak ngira di tengah-tengahnya bisa nggak datang, si hostnya udah kayak bisa nggak datengin yang ini. Jadi gue ganti itu tuh waktu itu. Ganti baju jadi kuku biasa. Kuku biasa lagi. Terus udah itu tengah-tengah datengin lagi deh. Ya udahlah gue datang lagi jadi kayak Lu 2 kali ganti baju. 2 kali ganti baju jadinya. Tapi bener jadi langsung kerasanya beda gitu dari guanya sendiri juga ya. Tuh ya kan? Iya. Aneh deh bisa kayak begitu tahu beneran deh. Ini mah kalau bermain karakter tuh bisa kayak begitu. Gue juga ngobrol sama banyak ya sama Terina. Terina itu kan suka bermain karakter tuh. Dia bikin karakter sendiri. Ada Bu En segala macem. Ada siapa lagi tuh? Pokoknya banyak lah dia. Nah, begitu dia pakai baju itu, langsung dari suara sampai logat. Iya. Bisa kayak begitu ya. Ternyata bisa sangat mempengaruhi tuh kayak gitu-gitu tuh. Tapi lu suka kan kayak gitu maksudnya? Bermain karakter suka Bang. Suka ya. Suka. Nah itu gue yang di penjara juga yang jadi yang Miracle. Begitu pakai ini jalannya beda gue langsung. Jalannya kayak bener-bener kayak orang penjara jalannya begini, nggak jalan yang Regen biasa gitu. Tangil banget dah kalau udah lagi pakai baju waktu syuting tuh. Emang rasanya seperti itu ya. Bisa kayak begitu loh. Aneh sih ini mungkin psikolog kali ya. Inian kali ya. Apa cosplay kali. Ah, enggak cosplay. Gue lihat waktu itu ada cosplay Naruto pas diajak ngobrol medok. Waktu itu. Medok ini kan Konoha. Kayaknya medok mah cuma satu dah. Udah menyelamatkan lu kan. Ya kan medok doang enggak diiniin. Berarti sekarang fokusnya konten ya Bang ya? Lagi fokus konten-konten. Ya paling lama nanti siap-siap stand up 2024 lah ya. Pengen bikin. Main lah. Kira-kira Tanggal dulu sama tempat lah. set tanggal sama tempat. Poster dulu lah keluarin. Poster ya? Tanggal Coming 31 soon ya? Coming soon tanggal 31 nih. 31 apa? 30 apa sampai tanggal 31 sih? Pokoknya pas tahun baru nih. Pas tahun baru set. Oh, maksudnya 31-nya akan ada poster gitu? Iya, itu tanggal 1-nya, 2024, selamat datang di 2024, langsung. Tapi belum ada tanggalnya ya? Belum ada, coming soon aja Bang. Coming soon aja. Ini Coming bagus, soon aja. cobalah gitu ya. Iya, jadi ntar baru cari tempatnya. Nah, gue tuh juga sebenarnya udah nentuin nih. Tadinya tuh pengen di pertengahan tahun. Cuman gue kepikiran kalau 2 putaran nih. 2 putaran tuh sampai kapan sih emang kalau 2 putaran? Sampai Juni apa Juli gitu, pokoknya lupa gue. Ya? Bisa izinnya susah ya, repot ya? Izinnya susah, keramaian takutnya kenanya pas kampanye lagi. Nah, kampanye kan susah tuh, kita bikin acara tuh nggak boleh kan. Bener. Nah, itu takutnya gue makanya belum berani ini, tapi berarti pengen banget tahun depan. Nunggu Februari dulu dong paling nggak? Iya, paling nentuin Februari dulu, tunggu keputusan KPU kalau misalkan. Jadi show gue ini tergantung KPU, Bang. Benar. Iya, tergantung KPU aja nih gue. Kalau KPU ada 2 putaran, ya berarti di akhir tahun. Kalau 1 putaran ya kemungkinan di pertengahan tahun. Kayak paling gampang emang coming soon aja ya. Coming soon aja dulu. Sampai Desember 2024 juga masih aman kan? Kira-kira apa yang pengen lo omongin, Bang? Di show lo? Ngomongin. Ada nggak yang kayak gue pengen banget nih gregetan pengen ngomongin, ada? Ada sih, mungkin lebih kepada ini ya, perubahan kayak ini gue ada masanya dulu kayak lumayan dikenal terus nggak dikenal lagi, sekarang lumayan dikenal lagi, kayak naik turun gitu. Mungkin itu juga. Terus mungkin nggak banyak yang tahu juga ternyata gue sebanyak pikiran itu kayak tidak sebahagia itu gitu. Coba diinikan dengan komedi gitu. Tidak sebahagia itu dikenalnya atau aslinya? Aslinya lu tidak sebahagia itu. Wah, dalam lagi nih. Tidak sebahagia itunya maksudnya gimana, Bang? Iya, kayak gue ngerasa kurang aja nih, kayak gue udah di umur segini sampai saat ini udah ngelakuin segala macam, mau dari stand up atau di kerja, kayaknya gue belum kemana-mana nih gitu. Gue nggak tahu tujuan akhirnya kemana nih gitu. Gila. Tapi mau coba di komediin gimana ya caranya gitu lah. Gila. Ya bisa dianalogiin sih. Contoh kayak sosok mau kombut nih. Contoh langsung mau kombut nih. Kan juara 1 cepet lah. Lu waktu itu kombut sama gue? Oh enggak deh, waktu season 10 enggak kombut sama gue. Udah enggak, lu kan host doang. Iya, 9 tuh gue kombut. 8 gue kombut. Gimana tuh misalnya analogi kesedihan? Ya maksudnya analogi kesedihannya
bukan analogi kesedihan, kayak lu mencari ujungnya tuh kemana gitu Oh, kan. dipatahin aja ya Iya, gitu. dipatahin sih. nyari ujungnya Nah, nih. itu juga gue belajar dari Suci banget tuh kalau ternyata emang biar gimana kalau akhirnya dipatahin tuh enak ya gitu. Jadi emang format kompetisi kan harus gitu karena saking cepatnya harus nyari LPM, jadi harus cepet Cari ya. sesuatu tek gitu. Sementara gue terbiasa dulu kalau stand up entah bikin sendiri atau bareng siapa tuh kayak panjang mau ceritain ini dulu. Terus ya paling punchline-punchline-nya kecil. Ternyata kalau di kompetisi itu harus tek tes gitu Iya ya kan. sih. Iya, ya di Suci tuh salah satu yang bikin komik-komik tuh ya LPM-nya lumayan padat sih Bang. Bener. Kalau kita lihat kayak Rio, Ali Akbar, Iya, gitu. iya. Ali Akbar tuh dulu mainnya panjang kan. Iya, Dia iya, ngebangun ini sekarang deg gitu iya, kan. iya. Iya. Ali Akbar gitu ya. Ya emang harus nyari patahan, tapi tetap tahu tuh stay di iniannya kita tuh, Iya, premis awal tuh nggak maksain. Nggak maksa atau nggak gitu. nyari lucunya. Nggak nyari lucunya, Yang gitu. dulu kan ada zaman-zaman ini ya, kayak stand up pun berevolusi. Zaman-zaman dulu Kemal absurd, kayak semua absurd, iya. Misalnya Viko. gua ke warung, tiba-tiba ada T-Rex gitu kan, wah ketawa gitu ya. Iya. Iya, dulu ada momen gitu Momen tuh. gitu tuh. Apa patah yang nggak jelas gitu. Iya, ya, kayak. patahnya yang penting patah aja dulu Penting gitu. patah, iya. Gua ketemu ini, gua kemarin ketemu ini. Terus zamannya Bintang BT A plus B sama dengan AB gitu. Iya. Gua lagi seneng banget namanya gua Remote- sekarang lagi remote TV, nganggur. remote TV lah Iya, namanya. remote TV. Gua sekarang lagi nganggur. Kerjaan gua ya kalau nggak makan tidur, makan tempat tidur gitu-gitu Iya, kan. iya, Kayak iya, gitu-gitu iya, tuh, gitu. tak der gitu kan. Der, ya. Kalau dulu tuh. Nah, sekarang emang evolusi. Kalau sekarang tuh lu ngeliatnya apa, Bang? Kalau sekarang makin orang pada berani personal ya, dan personalnya tapi itu sendiri udah bikin lucu kadang. Dan makanya cerita hidupnya aja cerita sendiri. hidup. Dan terutama khususnya di Suci, gue nggak tahu yang Suci sebelumnya nggak terlalu ngikutin segitu banyaknya karena gue terlibat langsung di Suci 10, ngelihat kalau anak-anak bilangnya meta, Iya. most effective teknik, ya kan. Jadi yang paling dekat adalah, yang paling kena adalah yang paling dekat waktunya. Jadi kayak Dwight ngomongin supirnya ternyata nggak bisa bahasa Inggris. Nah Iya. itu bener-bener kejadian. Bener baru kejadian kan. Fresh banget. Iya. Kayak gitu tuh. Iya sih, nggak usah di itu deh, stand up fest aja gue bawain meta, Bang. Iya kan? Awalan gue opening gue bilang komika pada kayak tai nih. 2 minggu lalu gue tanyain gimana materi Pada nggak bisa, gitu. iya. Pada nggak ada, nggak taunya pada open mic, pada pecah. pada Gue pecah, tanyain ya. sih ini gimana? Pecah banget gitu. Ini gimana? Pecah banget. Anjing, akhirnya gue bawain meta dan penonton udah ngerti gitu. bener. Dan mereka malah menganalogikan sendiri. Kan gue ngupload nih. Potongan gue yang itu kan, itu opening gue upload terus di komen tuh ada yang komen gini, anjir lucu banget, ini tuh sama kayak temen kalau ulangan ya. Oh iya. Gitu loh, Dia maksudnya mereka penontonnya udah mikir lagi ya. punchline lagi. Gila, gue sih ngerasa emang penonton kita juga tumbuh. Betul. Gitu, jadi dikasih meta juga worth it gitu. Iya. Makanya kalau menurut gue malah sekarang Bang ya, kenapa personal? Karena orang pengen denger yang real aja gitu. Yang real, bukan iya. patahan-patahan Betul, kayak dulu betul. sih. Patahan mungkin oke buat Tetap ada ya. buat half fun gitu. Punch atau sebenarnya tensinya aja. Misalnya kan Iya. kayak orang kayak gue, jadi itu juga gue makin ngelihat komedi tuh kayak orang tuh patah, tapi patah kadang nggak selalu absurd, ya kan? Iya, patah nggak selalu absurd. Patah bisa kayak tiba-tiba nih lagi ini tiba-tiba ada situasi kedua gitu, yang bisa aja ini dimasukin ke cerita gitu. Contohnya kayak kalau materi gue yang ada istilah makanya gini, gue pernah dengar siapa gitu yang ngomong kalau kita mau main sketsa gitu tuh pastikan orang percaya itu akan terjadi walaupun itu tidak terjadi. Betul. Gitu. Tapi di akhirnya ternyata nggak dijadiin gitu kan? Iya gitu. Orang percaya ini tuh nggak terjadi nih. Sebenarnya lu nggak terjadi, tapi lu bikin cerita ini penonton percaya bahwa itu akan kejadian di lu. Lu setolol itu bisa kejadian gitu. Contohnya kalau kayak materi gue yang pintu WC rusak terus ada orang ketemu tokai ngambang gitu terus. Nah, itu kan gue bikin tuh. Ceritanya kan orang percaya gitu. Makanya bisa pecahnya kan gara-gara itu tuh. Gara-gara itu, iya. Nah, ya sekarang itu materi itu emang real sih. Makanya storytelling sekarang menurut gue paling aman. Bukan paling lucu ya, tapi paling aman buat di stand up. Nggak tahu nih, menurut Bang Kuku gimana? Setuju sih, apalagi kalau terutama orangnya tahu lu sih. Kayaknya harus itu poinnya deh. Kalau orang yang nggak tahu lu juga kayak. Oh iya. Lu kan sekarang orang lebih banyak tahu lah, ya ada lu dari TV dari apa segala macam. Dan ketika lu bikin spesial, orang kan lebih tahu lagi, udah lebih spesifik lagi. Iya. Storytelling tuh. Tapi kalau storytelling lu di corporate terus ya kan nggak works kan. Itu udah harus yang tek aja. Kalau di corporate udah mainan jilat. Kalau nggak nge-riffing udah paling aman, nge-riffing, ngejilat itu. Bener. Nih, bosnya ini ya,
wah bosnya baik banget nih. Iya. Emang lu gitu udah Iya, ngatain gitu, orang gitu, gitu benar, gitu. benar. Ini Pak mukanya minta naik gaji nih gini-gini. Iya, Udah begitu benar, aja benar, dah. benar, Paling aman benar. dah. Paling tambahin buat closing yang emang udah andalan aja Udah dah. andalan. Iya. Gua ada andalan tuh nih. Ini kayak kan jadi closing gua. Pokoknya pertengahan sampai akhir closing. Jangan di awal udah langsung observasional. Gua heran ya gitu. Wah, itu mah- Siapa? Lu mau menggurui kita? Lu heran itu gue sering lakuin kali, emang kenapa gitu? Bos-bos tuh begitu bro, nggak bisa asal ini. Nggak bisa, harus pecahin dulu ininya ya. Iya. Nah ada komik kemarin yang rame nih bang. Oh, Yang iya. di iya. Lampung Yang tuh. Di Lampung. Iya. Kalau dari sudut pandang lu itu gimana? Lu nonton nggak tapi? Nonton gue Gua nonton cuplikannya. fullnya. Oh, lu nonton fullnya? Gue nonton. Gue cuplikannya doang. Iya fullnya lah. Gue nonton semua tuh. Hmm. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gue sih gimana ya? Nggak tahu ya. Gue rada nggak ngerti poin dia apa sih sebenarnya kalau itu. Kalau gue poinnya nangkep bang. Oh, poinnya nangkep ya. Nyindir ya, lebih ke nyindir ya dia ya. Nyindir orang yang menggunakan nama-nama itu ya. Iya. nama itu gitu. Cuman nggak kuat. Cuman Kan- nggak kuat. Nggak kuat ya. Dan ada kata yang salah. kata yang salah benar. Gitu. Heeh. Ada kata yang Tahu lu deh ngapain ngomong pakai kata-kata ini tuh ngapain Betul, gitu. betul. Sepenting apa yang itu tuh? Sepenting Nah, apa iya, sih iya, gitu? Itu betul. tuh nggak perlu Nggak gitu. perlu, nggak perlu. Dan jokesnya itu sebenarnya nih ya. Lu kalau kombut sama gue mah jadi ini sebenarnya. Nggak perlu sampai begitu Berarti begitu. kalau Bang. kenapa-napa lu yang kena juga ya? Apa? Kalau kombut sama- Kalau gue kombutin mah pasti aman, Bang. ya? Wes. Kalau gue kombutin mah sebenarnya ini nggak usah pakai nama junjungan Nabi Muhammad lah gitu kan. Bisa nama-nama orang yang lain gitu. Benar. Kayak benar. misalnya nama siapa ya? Nama Budi. gitu. Budi kan baik, Budi mengantarkan nenek misalnya Iya, gitu ya. Budi itu kan terkenal dengan orang yang namanya ini gitu. Betul. Tapi gue pernah ngeliat orang namanya Budi ngapain gitu. Nah. Dia bersihin depan nasi uduk misalnya kayak begitu. Iya, itu udah Iya, lucu ya. itu udah bisa ini. Enggak semua nama tuh berhasil gitu. Misalnya nama siapa yang kira-kira artinya berat ya, siapa ya? Misalnya Langit. Sekarang kan lagi musim tuh nama-nama gitu. Sekarang tuh nama-nama tuh juga makin aneh misalnya. Ada nama Langit, nama-nama tuh udah jatuhnya ke fenomena. Ada nama Langit, ada nama Senja gitu. Benar, Ada nama Anak Sore, Anak sore. Pelangi, apa gitu-gitu Petir, namanya. petir, halilintar, Petir, halilintar. Ntar ada lagi gempa, ntar nama anak longsor. Aku tuh akan ada seperti itu gitu. Iya, iya. Ya kayak nama Sore, gue liat mukanya mendung ya gitu. Iya. Namanya Pelangi gitu, mukanya mendung banget, gelap. Temen gue namanya Sore gitu. Misalnya, Berat nama lu gitu. iya, ya. berat nama lu gitu. Kan dia poinnya awalnya dari Aulia tapi Betul. cowok gitu Betul, kan. Udah dibawanya ke situ keremeh-remeh aja, nggak usah sampai yang berat-berat banget gitu. Tuh, mau apa sih mau masuk We Are Not Alright itu. Asik, Masuk iya. provokatif. Proaktif emang, iya. Nama temen gue namanya Broto, ya elah badannya ceking, mana Brotonya? Iya, bisa. Itu mah bisa. berotot kali. Berotot. Iya. Terus nih, sama kesalahan menurut gue berikutnya nih bang. Nih gue bukannya soto ya, tapi karena kita kan udah lebih banyak lah gitu mungkin yang manggungnya ya. Kesalahan berikutnya tuh menurut gue ini. Dia udah tahu jokes-jokes awalnya yang nyerempet-nyerempet tuh nggak kena. Iya, masih dilanjutin Masih ya. dilanjutin. Benar, Kenapa nggak dibawa ke yang ringan aja, Ringan aja ya, gitu. udah ya benar-benar. Nah itu harus komik-komik tuh kayak gitu tuh harus punya sense itu tuh. Jadi misalnya lu udah nyiapin blue nih gitu. Di awalan blue nggak kena, udah nggak usah dipaksain sampai akhir harus blue gitu. Malah orang jijik kali ya. Malah kalau orang apalagi beli blue ya. gitu. heeh. Ada yang mungkin jijik, ada yang mungkin gitu kan nggak tahu. Ya kalau bluenya terlalu blue kan dia benar, gitu. Jadi mendingan harus siapin plan B, plan A, plan B sih. Betul. Gitu. Ya Bang Kuku lah juga ngerti lah itu sebenarnya. Bang Kuku. Tapi Bang Kuku udah ngerasain sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh udah ngerasain dulunya sih. Susah gua stand up nggak bisa apa ya? Nggak bisa aman. Konsisten aman ya. Iya sih. Pernah maksudnya bisa aman. Disuci Bingung gua. aja. Materi lu tuh serem banget sebenarnya yang anak sulung itu. Yang meninggal mulu Iya, ya. Orang meninggal materi yang- meninggal mulu gitu. Iya, Ya. yang itu yang meninggal itu. Iya ya. Gua baru kepikiran lagi. Iya, padahal Itu ya serem. Tapi dulu juga itu juga emang materi lu modelnya kayak gitu-gitu sih, Bang ya. Padahal nggak mau gitu-gitu amat juga tau gua. Kenapa munculnya kayak gitu? Mungkin keresahannya saat itu ya gitu. Oh. Sebenarnya pengen juga kocak-kocak wah. Pengen juga main hamsut-hamsut gitu sebenarnya. Absurd atau storytelling, gue kayak nggak bisa itu juga karena. Masa lu storytelling nggak bisa lah, Bang? Bisa tau, bingung udah introvert storytelling ngomong biasa aja sama orang susah, mau mendongeng aja. Ditanya aja lu mungkin jawabnya seadanya Gue ya. tuh karena ini tuh banyak terlalu ini pun kadang kejadian di stand up juga dan kadang suka goyang karena itu. Aduh orang mikir apa ya gitu. Oh. Nah, mungkin lu juga kayak gitu ya. Iya, iya. Dan itu tuh katanya tuh mempengaruhi banget penonton. Penonton tuh tahu banget
feeling kita ketika di panggung. Betul. Kalau kita ragu tuh penonton juga mau ketawa juga enggak. Betul, Kalau betul. ketika kita yakin, Pede, penonton juga pede untuk ketawa betul, gitu kan. betul. Nah itu yang hilang dari gua bang. Gua ngerasain sekarang ya. Di stand up fest aja gua hilang itu. Kepedean gua tuh turun banget. Kenapa sih? Padahal lu kan di depan orang banyak juga udah. Gua nggak pernah stand up. Stand up-nya itu ya. Stand up-nya itu, gue nggak pernah stand up-nya itu, gue nggak pernah ketemu penonton langsung, udah lama nih, terus ketemu penonton langsung ribuan, ditonton komik-komik, terus mungkin ada beberapa, terus gue tuh selalu mikir gini, ini kayaknya ada nih mah komik-komik, emang bikin gimana sih sekarang lucunya gitu. Iya. Gue tuh suka ada pikiran-pikiran kayak gitu tuh, terus makanya kayak anjing gitu. Nah gue nggak 100% menurut gue, nggak sepede dulu. Gue tuh waktu di 2017, 18, 19 tuh, wah itu sih pede gue dulu luar biasa ya, yang kayak gue ngerosting Viko, gue ngomong jorok juga pede. Sekarang nih ngomong jorok tuh kayak pengen frontal, tapi kepikiran gitu kayak. Iya. Abis ngomong jorok tak gitu, terus aduh anjing. Jadi gimana ya gitu? Rigen mah lucunya jorok doang Iya atau gitu. ya. Ini mah ngecit gitu-gitu Ngecit, tuh. iya. Ya berubah lah, makanya mudah-mudahan sih gue di tahun depan bisa bikin show lah mudah-mudahan. Bisa lah. Bang Kuku juga ya tahun depan ya. Bareng lah kita. Bareng baik kita Tanggalnya sama lah. Kita lihat ditabrakin, ramean mana. ditabrakin. Banyak kalau enggak lu sorenya misalnya atau gua malamnya atau lu malamnya gua sorenya. Terus ntar di akhir bagusan mana? Atau panggung sebelahan kayak pesta pora. Oh, kayak pesta pora gitu ya. Jadi ramean mana nih? Suaranya bentrok gitu ya. Udah pasti menang lu lah, masa lu lebih banyak. Enggak, kalau di stand up gua yakin lu, Bang. Masa sih? Di Kan stand up. orang juga belum banyak yang tahu gua tapi masalahnya. Tapi orang-orang yang kangen lu pasti akan nonton lu. Gua misalnya begitu, nonton lu gua. Satu mangkuk gua iya. Gua suruh opener dulu aja kalau enggak gua awalan gitu. Terus habis itu baru opener naik setelah gua biar gua dapat nonton lu. Kayaknya mah gua akan nonton lu. Lu tuh udah kayak veteran, Bang, beneran deh. Di mata ini nih, di mata komik-komik, bahkan gue yakin nih banyak komika-komika baru yang ngedenger cerita senior-seniornya di komunitas. Kuku, Adri, Pange, itu dulu komika-komika yang wah gila. Mulutnya tajam, terus ada isinya gitu. Kayaknya banyak deh yang kayak penasaran kayak lu Cempe gitu, lu belum pernah nonton kan? Belum sempet kan? Banyak pasti Bang yang kayak gitu-gitu mah. Ya, bikin lah ya. Bikin Bang, tahun depan tapi ya. kan itu kemarin sempet ini juga gara-gara ya di Suci begini doang gitu kan. Ah, enggak lah, udahlah. Orang lu udah pembuktian di stand up fest, udah lu balikin semuanya kan. Udah lu kasih gitu. Salah ya. Bisa lah, gua sih pengen nonton lagi sih, pengen nonton lu sih. Ini anak-anak juga pasti pengen nonton lu. Gitu. Mau ide nama nggak? Nama apa? Kalau misalkan Nama acara. kita bikin berdua nih, gue udah ada ide sih. Berdua, kita mau berdua stand up. Misalnya berdua stand up, Misalnya. kita bikin show. Apa? Gue ada Kukuh Bima. Bagus kan dia? Langsung masuk. Langsung ini masuk, kan, iya. Placementnya gila-gilaan aja kita Gila, sebutin. iya nih. sebutin aja. Terima kasih yang sudah datang di Kukuh Bima. Ini untuk kelas anggur. Iya. Udah untuk kelas Betul, jambu betul. di situ. Kelas jambu situ. Yang anggur khusus dapat ember. Kok dapat ember? Karena biasanya kan ngaduknya di situ kalau yang kulit. Ya kan? Langsung Iya, di ember, langsung karena banyak ya. Iya, langsung. Terus ntar Yang dibagi, ungu, dicentong, bener. dimasukin plastik, ditaruh paku. Bener. Iya. Udah jadi tuh nama Jadi, kita kan. Kukuh Bima, Kukuh bagus, Bima. bagus. Sama ini Bang, gue kalau misalkan show lu ada pengen didatengin nggak host itu? Apa tuh? Host lu. Nah, kayaknya mau dah. Tapi gue bingung. Takutnya takut didatang di awal nanti pas gue stand up jadi anti klimaks. Takut di belakang jadi kelamaan. Gue jadi bingung. Menurut lu gimana? Ya nantilah kita ngobrol. Nantilah ya. Pokoknya kalau udah ada konsepnya ntar kita ngobrol. Ya kayaknya sih orang juga pengen ngelihat. Pengen ngeliat juga kan si orang itu ya? Iya. Iya sih. Ya bisa jadi justru jadi tema dari show lu itu. Benar. Kayak two side. Ya, Gue sempet kepikiran ini juga sih, apa bikin non stand up ya, tapi orang itu tapi live aja juga gitu. Oh, live ngobrol. Live ngobrol. Oh, itu Mungkin juga bisa sih itu. Itu mah emang bisa itu. Nggak ribet juga, itu mah kayak podcast doang kan. Gak usah mikirin materi Nggak segitunya usah mikirin paling materi ya. Paling gaknya ya. Yang paling riset aja Benar. gitu. Sebenarnya lu cocok banget tau Bang jadi inian moderator debat capres. Banyak yang mention juga tuh. Iya kan sekarang boleh YouTuber kan soalnya Boleh. kan. Cukup bayangin kalau misalkan lu yang jadi host gitu. Jadi maksud Bapak ini nggak bisa gitu. Jadi maksud Bapak ini nih. Kamu ini banyak ngomong. Digituin tuh langsung lu. Bener. Iya langsung diinin. Langsung ngadu kata-kata antara sama Pak Anies gitu. Ntar yang satu pasti ya udah blunder aja satu. Yang satu ngamuk-ngamuk, yang satu adu kata-kata gitu. Aduh, ditunggulah Bang, pokoknya show-nya Bang ya. Makasih ya Bang Kuku ya, Terima udah kasih main banyak, kesini Gen. Bang Kuku ya. Terima kasih Gen. Luar biasa. Ntar saya main di konten Bener, Abang ya, bener ya. bener. Ntar kita atur jadwalnya.
Tapi jangan terlalu ngeselin Bang ya. Gimana sih request? Gue tuh takutnya tuh pertanyaannya terlalu dalam sebenarnya. Apa yang lu takutkan sih? Iya, enggak. Gue yang di tema aja tuh gue udah belibet ngomong pertanyaan mobil lu 3 gen. Langsung masuk begitu loh masalahnya lu. Kaget banget gue lu bener lu. Enggak banget tuh mobil. Jadi maksud lu gini, astaga. Iya takut salah ngomong. Gue mah gampang banget salah ngomong lagi orangnya. Asal nggak blunder lah. Asal nggak blunder. Iya. Terima kasih ya Bang Kuku ya. Thank Udah you, Gen. datang sekali lagi ya. Makan Bang. Satenya. Udah tuh, udah banyak, nggak enak kebanyakan gua daripada. Enggak kan masih ada lagi kan Not emang nggak habis Not. Masih banyak orang gua pesen 8 Ya udah. kandang ayamnya dijadiin sate. Terima kasih ya buat Lengado yang sudah menyaksikan Terima kasih. bagian. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Bang Kukuh, Kukuh ya 17. Jelek banget ya. Kayak akun-akun. Pakai angka ya. Kayak akun bot. Kayak akun-akun bot yang di Iya, Twitter. akun bot di Twitter Yang yang nyaut-nyaut. komen-komen yang nyaut-nyaut gitu. Iya, kenapa harus ada 17-nya ya? Tapi ya itu mungkin salah satu bentuk nasionalisme dari seorang Betul, Kukuh. 17 Agustus. 17 Agustus itu dia. Cepet tuh ya, Gen. Cepet. Atau mungkin itu juga bagian dari Bang Kukuh dengan yang tadi dia bilang mengenai premisnya itu. Apa tuh? Kukuh satu tujuan. Wih, gila. Berarti udah ada menjurus ke capres-capres mana nih, Gen ya? Bisa tuh langsung tuh. Aduh, tuh bener kena lagi gue nih. Gua belum ada yang deal, belum. duitnya pada kecil-kecil. Makanya gue heran kok teman-teman gue pada Minimal deal. berapa, Gen? Minimal berapa deh? sebut Minimal aja. ya. Nah, Berapa? sebenarnya gini Bang, Ya. gue nggak bisa nyebut minimalnya. Ah. Tapi gue tergantung capresnya. Wih, berarti lu nggak bukan sekedar hanya dibayar dong ya? Iya dong. Lu butuh Kalau ada- misalkan capres yang gue suka banget, Lu nggak dibayar pun mau, Gen? dibayar tetap lah. Tetap. Kan itu ada resiko juga kan. Ya. Ada resiko-resiko. Dibayar tapi diskon 35% lah. Kok cuma 35 sih? Ya 35% dari harga biasa lah gitu. Kenapa nggak 50? Ya udah 50 dah. Ya, 50 ya. Kalau yang capres gue suka. Kan mobil lu udah full. Hipsi yang 50 tuh. Iya, Yang lu tahu tahu juga lagi Bang. dia. Ini tahu Kok juga. lumayan lagi. buat bahan ntar ya. Oh iya, Hibzi. Oh jadi Hibzi soalnya waktu itu yang Kuku apa yang minta digambar Hibzi ngomong ya? Iya, itu. Dia Tapi nggak cerita. ngomongin itu sih. Waktu itu pas di acaranya si Chris. Oh, Chris Bule. oh kirain Chris Hatta. Siapa lu? Chris Hatta ada artis-artis sinetron gitu. Kalau yang gue dukung 50%, gue kasih diskon. Nggak lu dukung Yang biasa aja masih bimbang itu ya 25% lah. diskonnya. Diskonnya. Yang lu nggak dukung? 100%. Nggak 200 aja? Enggak, pokoknya harus bayar full. Kalau misalkan Bayar full, yang nggak gue dukung. Sebelum di post juga udah bayar ya? Iya, harus lunas dulu kalau Lunas bisa. dulu ya. Kalau yang gua No dukung, revisi juga. no revisi harus sesuai sama keinginan gua Keinginan gitu. lu. Tapi kalau yang nggak gua, yang udah kayaknya gue emang ada hati juga ke dia, kayaknya itu kalau jadi baru dilunasin nggak apa-apa. Oke, terima kasih semuanya. thank you. Sampai ketemu lagi di Bagen Baleri Gen. Balerigen.